Drama ini dimulai dengan siswa bernama Gyeongmin yang bersekolah di SMA Daehan yang dianggapnya sebagai neraka. Tiba di sekolah, dia menyaksikan teman sekelasnya yaitu Park Dae-sok berada di atap sekolah yang melompat menghabisi hidupnya sendiri. Dalam kelas balik di ruang kelas, Dae-sok dinobatkan sebagai siswa buangan terbaru, di mana Gyeongmin, mantan buangan sebelumnya, diminta oleh Junhyung dan anteknya untuk memberikan tongkat kepada Dae-sok sebagai tanda buangan terbaru. Di waktu sebelumnya, guru pengganti menegur Junhyung untuk berhenti bermain handphone saat pelajaran berlangsung. Namun Junhyung bersikap melawan, menyebutkan bahwa gurunya itu hanya guru pengganti. Dengan sombongnya, dia menawarkan menjadi guru tetap melalui bantuan ayahnya seorang anggota dewan. Selain itu, Junhyung meminta guru itu untuk tidak banyak tingkah. 그게 지금 선생님한테 할 소리야? Segera Dae-sok memukul Junhyung dan mengatakan, "Kamu sudah kelewatan. Kamu tidak bisa apa-apa tanpa ayahmu." Segera antek-antek Junhyung menyerang Dae-sok tanpa ada yang membantu Dae-sok. Kembali pada hari penobatan siswa buangan baru, Dae-sok dibawa memutari kelas-kelas lain, menyebutkan Dae-sok menjadi siswa buangan SMA Daehan kali ini. Gyeongmin berpikir untuk mengadu kepada para guru, namun menyadari para guru sendiri takut pada Junhyung dan ayahnya yang kaya dan berpengaruh. 치매를 냈네. 아동학대고 나서 학교는 이미 나 생각하면 골아파요. Di waktu sekarang, ketika polisi tiba, Gyeongmin berharap para pelaku perundungan akan ditangkap. Namun Junhyung dan antek-anteknya terus merundung siswa, dan Gyeongmin kembali menjadi orang buangan. Gyeongmin mempertimbangkan untuk bunuh diri namun panik dan menjauh dari tepian gedung. Suatu hari antek Junhyung yaitu Kwang-soo memukuli Gyeongmin dengan brutal di lorong sekolah sebagai lelucon, sementara siswa lain mengabaikannya. Seketika Hwajin datang dan memukul Kwang-soo. Kwang-soo marah, berusaha melawan, namun guru Hwajin mampu memukulnya hingga terkapar. Junhyung bertanya, "Siapa kamu?" Guru Hwajin mengatakan, "Aku baru ditugaskan di sini." Junhyung menuduh Hwajin melakukan penyerangan terhadap siswa dan menyuruh semua siswa untuk mengambil foto dan video kejadian ini. 얘들아 찍어라. 이셨구나. 선생님 학생을 이 학교로 발령받았는데 Namun Hwajin menolak untuk mundur. Sebaliknya, dia memukuli Kwang-soo lagi. Kepala sekolah datang dan Hwajin memperkenalkan dirinya sebagai inspektur dari Biro Perlindungan Hak Pendidikan Korea atau BPHP. 대충 덮어버려야 되는데 제가 처음이라서 조금 보기 대충 Dia menuduh kepala sekolah dan para guru menyuap polisi untuk menutup kasus bunuh diri Dae-sok. Hwajin mengungkapkan biro itu baru dibentuk untuk menangani insiden seperti ini dan mengklaim mempunyai wewenang penuh untuk menghukum pelaku perundungan di sekolah sesuai keinginannya. Secara pribadi, kepala sekolah Kim meminta Hwajin untuk mundur sebab khawatir dengan reaksi anggota Dewan Ryu Gwangpil, ayah dari Junhyung. Dia mengklaim sekolah akan sangat diuntungkan jika Kwangpil memenangkan pemilihan. Hwajin menolak dan memberitahu timnya bahwa dia akan menjadi wali kelas Dae-sok. 부끄러운 거 질색하시는 분들이 제가 그반 담임 맞습니다. 그런 아들까지 다니고 있습니다. Kemudian Hwajin memperkenalkan dirinya kepada para siswa dan menanyakan tentang Dae-sok. Salah satu teman Junhyung bercanda mengenai kematian Dae-sok yang disebabkan stres masalah nilai. Hwajin menghampirinya, menarik bibirnya dan menjatuhkannya, menyebutnya tidak memiliki rasa empati. Hwajin mengatakan kepada para siswa bahwa meski ada teman yang meninggal, kalian tetap tenang dan tidak terusik. Jadi dia menghukum seluruh siswa untuk melakukan posisi plank. Junhyung protes sehingga membuat Hwajin marah, menekan wajahnya ke meja. Junhyung mengatakan, "Apakah kamu tahu berurusan dengan siapa?" Hwajin menjawab, "Siapa lagi? Hanya seorang murid. Mulai hari ini, hidupmu akan seperti di neraka." Saat makan siang, Junhyung mencoba menerobos antrian, namun Hwajin menghentikannya. Junhyung protes dengan mengotori makanan dengan tangannya. Hwajin menendangnya, menyeka wajahnya dengan kain pel dan memerintahkannya untuk membersihkan kantin. Malam hari, Hwajin menemui ayah Junhyung yaitu Gwangpil, menyebutkan dia adalah guru putranya. Dia memberitahu Gwangpil bahwa Junhyung pulang tanpa mengerjakan piket kelas. Hwajin menjelaskan semua murid setara, murid tidak boleh memiliki kekuasaan. Ayah Junhyung menjadi tersinggung. Hwajin mengatakan dalam slogan pemilu ayah Junhyung menjelaskan bahwa manusia layaknya manusia, politik layaknya politik. Hwajin melanjutkan, filosofiku sama seperti itu.
Guru layaknya guru, murid layaknya murid. 선생은 선생답게 학생 같은 권력을 가져서는 안 된다. Hwajin segera membawa Junyoung kembali ke sekolah, menyuruhnya membersihkan toilet. Junyoung membenturkan kepalanya sendiri ke kloset toilet untuk menjebak Hwajin sebagai penyerangnya. Esok hari, ayah Junyoung tiba di sekolah dan menuduh Hwajin menyerang putranya. Hwajin mengatakan dia hanya menyuruh membersihkan toilet, bukan membenturkan kepalanya ke kloset. Ayah Junyoung bertanya, "Kamu menuduh putraku melukai dirinya untuk menjebakmu." Hwajin mengatakan Junyoung mudah memukul orang, namun takut memukul kepalanya sendiri. Bisa dibilang lukanya seperti disengaja. Ayah Junyoung bertanya, "Apakah kamu tidak takut?" Hwajin mengatakan dia tidak takut apapun. BPHP adalah lembaga negara. 경계를 바꾸라 그래. 그것도 조사하셨죠? 식 선생도 아닌 것 같은데. Sementara itu, teman-teman Junyoung memukuli Gyeongmin, menuduhnya melaporkan mereka pada BPHP. Gyeongmin mencoba melompat dari gedung, namun Hwajin menyelamatkannya. 또 모르면서 그렇게 말하지 마. 언제까지 얻어 터질. 맨날 얻어 터지는 것 같고. Dia mendesak Gyeongmin untuk terus melawan, berteman dan curhat kepada orang-orang seperti guru atau orang tuanya. Gyeongmin bersikeras bahwa Junyoung terlalu kuat dan takut akan konsekuensinya. Ayah Junyoung menemui Menteri Pendidikan Choi Kang-sok, bertanya apakah dia yang membentuk BPHP, Biro Perlindungan Hak Pendidikan. Choi mengatakan itu benar. Ayah Junyoung bertanya mengapa dia membuat biro itu. Menteri Choi mengatakan, "Aku merasa kasihan. Kamu pasti ingat 2 tahun lalu ada guru dibunuh oleh siswanya. Jika tidak ingin kasus seperti itu terjadi lagi, hak-hak guru harus ditegakkan." Ayah Junyoung bertanya mengapa harus di sekolah Daehan, sebab anaknya ada di sana. Ayah Junyoung melanjutkan, "Pengawasnya sudah melewati batas. Jika diangkat ke publik pasti ada kecaman." Ayah Junyoung menuntut agar dia menutup BPHP. Dia mengancam menteri itu dan mengklaim akan melakukan apa saja untuk melindungi putranya. 그것 때문에 지금 우리 아들이 안타까워서 그랬네. 대체 왜 만드신 겁니까? Tidak lama kemudian, Ayah Junyoung menghadiri acara kampanye pemilihan. Pada saat wartawan menerima informasi anonim tentang dirinya, tuduhan atas penyuapan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya menyebar secara online. Saat wartawan menghadapinya, Ayah Junyoung menjadi panik. Dia kemudian menemukan Choi menunggu di auditorium. 꽤 긴 시간이 2년 걸렸어요. Dalam kilas balik, Choi mengeluarkan berkas laporan tidak resmi tentang perilaku atau kejahatan yang dilakukan Ayah Junyoung. Ayah Junyoung marah pada Choi, bertanya mengapa dia melakukan ini kepadanya, hingga reputasinya hancur. Choi mengatakan, "Karena kamu harus hancur, agar putramu juga ikut hancur. Untuk itu, didiklah anakmu dengan benar." Berita mengabarkan bahwa Majelis Nasional menyetujui penangkapan anggota Dewan Ryu Gwangpil atas dugaan korupsi. Putranya juga terlibat perundungan sekolah yang membuat siswa bunuh diri. Kembali di sekolah, Junyoung menjadi orang yang dikucilkan setelah kejatuhan ayahnya. Gyeongmin merasa bersalah sebab tidak pernah membela Daesok, namun Hwajin menenangkannya dan menyuruhnya untuk menyalahkan para pelaku perundungan, bukan dirinya sendiri. 후회도 하지 말고 넌 어른들이 한 거야. 아무 이유 없이 당한 거잖아. Junyoung kemudian mencoba membakar ruang kelas dengan mengunci teman-temannya di dalam usai mereka berbalik melawannya. Hwajin datang dan menyalakan api di lorong, memaksa Junyoung menangis dan memohon ampun, meminta untuk diselamatkan. Hwajin memadamkan api itu segera. Hwajin mengatakan, "Daesok juga takut mati, sama seperti dirimu." Namun Daesok mengambil keputusan menghabiskan hidupnya sendiri itu karena sampah sepertimu. 몸을 고스란히 돌려받으면 왜 그렇게까지 했는데? Kilasan balik mengungkapkan bahwa Daesok dan ayahnya mencoba melaporkan perundungan yang dilakukan Junyoung. Namun pihak sekolah menolak menyelidiki. Ayah Daesok kehilangan bisnisnya karena pengaruh ayah Junyoung, di mana para kliennya membatalkan pesanan. Daesok mengetahuinya meminta Junyoung agar ayahnya membantu bisnis ayahnya kembali lancar. Namun Daesok terus menerima pukulan. Inilah yang membuat Daesok memutuskan menghabiskan hidupnya sendiri untuk berhenti membebani ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Hwajin menyuruh Junyoung untuk hidup dengan penyesalan. Junyoung dan antek-anteknya ditangkap dan kasus Daesok dibuka kembali. Kepala sekolah juga diselidiki dan bertanggung jawab. Gyeongmin mengingat bahwa dia tidak pernah melihat Hwajin lagi setelah hari itu. Sementara para siswa SMA Daehan terus mengingat para pelaku perundungan.
dan akhirnya menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Menteri Choi dan Hwajin mengunjungi makam wanita bernama Choi Ga-yun, memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Insiden yang melibatkan Jeonjong menyebar secara online berupa video Jeonjong dan antek-anteknya yang menyerang siswa, serta video Hwajin yang memberi pelajaran kepada para pelaku perundungan itu. Sementara publik memuji BPHP, aktivis hak siswa menuntut agar biro itu ditutup. Menteri Choi bercanda menyalahkan Hwajin sebab ceroboh akibat video yang menyebar. Dia tidak menyangka reaksi demo begitu cepat. Hwajin dengan santainya mengatakan justru itu bagus. Lebih baik babak belur di awal. 이러면 미국에 공문해야 돼. 총이나 미사일은 막지. 근데 영상 총이고 미사일 Wartawan mulai bertanya kepada Menteri Choi, salah satunya pertanyaan apakah RUU Biro BPHP dibuat 2 tahun lalu. Apa karena insiden SMA Jinwon? Choi hanya diam hingga salah satu wartawan menganggap ini melanggar hak asasi murid. Mendengar pernyataan tentang hak asasi, Choi nampak marah. Dia mengatakan saat ini sistem pendidikan Korea telah gagal. Anak-anak lebih mengandalkan tempat bimbel daripada sekolah, menganggap guru bimbel sebagai wali kelas mereka. Sekolah hanya dimanfaatkan untuk dapat nilai, kegiatan sosial, dan hal lain yang dibutuhkan demi masuk perguruan tinggi. Di sekolah yang selama ini disebut sebagai tempat sakral, kini muncul praktik perjudian, obatan terlarang, prostitusi, hingga geng kriminal. Para murid tidak lagi menghormati guru mereka. Para guru takut pada murid-murid mereka. Pembelajaran yang layak sulit terlaksana jika otoritas guru hancur. Mungkin bukan masalah bagi mereka yang bisa mengikuti bimbel, namun ada yang hanya bisa bergantung pada pelajaran di sekolah. Choi berjanji bahwa BPHP akan menghukum setiap pelaku perundungan di negara ini. 하는 아이들도 있습니다. 더 이상 선생님을 수행평가니 봉사 Sementara itu, anggota partai oposisi membahas bagaimana Menteri Choi berselisih dengan anggota partainya sendiri yaitu Ahn Jun-yong. Mereka khawatir bahwa BPHP dapat menjadi masalah besar bagi mereka di masa depan, mengingat fokus kuat negara pada pendidikan. Siswa bernama Bo Geun-dae yang mendaftar di Sekolah Teknologi Tinggi Guun. Sekolah itu terkenal karena menghasilkan calon gangster dan dihindari oleh sebagian besar guru. Geun-dae bertemu dengan Im-bom. Im-bom menawarkan perlindungan untuk Geun-dae. Geun-dae memberikan uang kepada Im-bom untuk menjaganya. 호흡이 그럴만하네. 내가 보호해줄까? Geun-dae memasuki kelas pertamanya di kelas otomotif yang diisi para siswa yang sulit diatur. Mereka bahkan tidak menghormati guru mereka. Pemimpin kelas yaitu Park Song-wan mengatakan kepada siswa lain untuk bertani yang artinya bertarung. Song-wan memberikan pasukannya senjata, termasuk Geun-dae. Geun-dae bersiap menyerang kelas teknik elektro yang dipimpin oleh Im-bom. Segera pertarungan terjadi di antara mereka. Pertarungan sengit terjadi dengan Geun-dae merekam momen pertarungan itu. Geun-dae bertanya kepada Hyung-ju apa yang sedang mereka lakukan. Hyung-ju mengatakan mereka ingin direkrut, menyebut bahwa Park Song-han pentolan teknik otomotif, sementara Im-bom pentolan teknik elektro. Mereka harus jago berkelahi agar dilirik dan harus menang agar direkrut oleh Jang Kwon-hyuk, bos besar kelas 12. Im-bom memenangkan pertarungan. Dia menerima pesan dari Kwon-hyuk bahwa dia direkrut ke dalam gengnya. Sementara Song-wan marah kepada teman-teman sekelasnya sebab telah mengecewakannya. Dia memaksa siswa baru yaitu Hyung-ju dan Geun-dae untuk saling berkelahi dan menyatakan bahwa yang kalah akan menjadi sasaran pukulan kelompok itu. 너 우리 학교 왜 왔냐? Hyung-ju sengaja kalah dalam pertarungan. Geun-dae kemudian menyaksikan dengan ngeri saat para siswa menggunakan Hyung-ju sebagai sasaran pukulan. Pada saat yang sama, seorang guru di Sekolah Tinggi Teknologi Guun meminta bantuan Hwajin dan BPHP untuk menghentikan Kwon-hyuk, yang gaya hidup mewahnya menginspirasi siswa untuk melakukan kejahatan. 나오고 있어요. 쇄골이 불화대표 체육 선생님도 이렇게 흉악한 애들을 혼자 Kemudian di hari itu, Geun-dae mengantar Hyun-ju pulang, dan keduanya membahas mengapa mereka mendaftar di Sekolah Tinggi Teknologi Guun. Hyun-ju menjelaskan ibunya tidak mampu menyekolahkannya di sekolah yang lebih baik, sehingga dia tidak memiliki pilihan lain. Geun-dae terkejut dengan tekad Hyun-ju meskipun dalam keadaan sulit. 이거 하면 돈 많이 들 거야. 희망이라고 생각했는데 Esok harinya, Hwajin memperkenalkan dirinya kepada Hyun-ju dan berjanji untuk menghukum para pelaku perundungan. Dia juga bertemu dengan Geun-dae yang ternyata wakil direktur BPHP yang bekerja menyamar sebagai siswa. Geun-dae sengaja membiarkan dirinya dirundung agar bisa mengumpulkan bukti tentang para siswa itu.
Hwajin menginstruksikan Gende untuk memprovokasi para siswa dan mengumpulkan mereka di gimnasium. Pada saat di kafetaria, siswa berkumpul. Gende menunjukkan jari tengah menyebut para siswa berandal. Segera para siswa mengejar Gende hingga menuju ke gimnasium. Sampai di sana, para siswa bertemu dengan Hwajin. Hwajin menantang mereka untuk mengalahkannya jika mereka ingin meninggalkan auditorium. 자동작가! 당당하게 걸어. 니들 같은 깡패 새끼. Para siswa menyerbu ke arahnya, mencoba melawan, namun Hwajin mengalahkan mereka termasuk Songhwan dan Inbom. Setelah itu, Hwajin mengumumkan jadwal kelas yang ketat dari pukul 6 pagi hingga 8 malam untuk mengganti waktu belajar yang hilang. Songhwan dan Inbom mencoba menyerangnya dengan senjata, namun Hwajin dengan mudah menghentikan mereka dan memaksa mereka kembali ke tempat duduk mereka. Guru lain tiba untuk mengajarkan mereka tentang mobil listrik. Para siswa mengaku tidak mempunyai buku pelajaran. Hwajin menyuruh mereka menyalin catatan dari buku pelajaran Hyungju yang ditulis di papan tulis. Inbom mengeluh bahwa dia tidak memiliki pena, yang membuat Hwajin dengan sinis menyuruhnya menggunakan darahnya. Hwajin memberi mereka waktu untuk menyalin materi di papan tulis. 시대 방식으로. 자, 교재에 있는 사람. Namun, mereka belum selesai saat waktu habis, sehingga mereka mendapatkan hukuman dari Hwajin. Meskipun banyak siswa mulai patuh, Songhwan bersikeras bahwa belajar tidak akan membantunya di masa depan. 너도 안 되는데! 억지로 수업 받아야 되는데! 수업을 해줘야 되는데! Untuk mengajarkan keterampilan praktis kepada mereka, Hwajin membawa 2 kelas itu ke garasi dan menyuruh mereka memperbaiki mobil. Pada saat Songhwan dan Inbom terus bertingkah kurang ajar, Hwajin mengajak mereka berkeliling sekolah dengan mobil yang pintunya hilang. Hwajin berkendara dengan kecepatan tinggi hingga membuat keduanya ketakutan. Hwajin membuat manuver yang membuat siswa lain terkesan dengan kemampuannya. 필요 없는 수업은 없어. Sementara lawan politik Menteri Choi mengetahui Hwajin adalah mantan anggota militer. Dia juga menemukan bahwa sangat sedikit informasi tentang Hwajin dan bahwa Badan Intelijen Nasional melindunginya. Kembali di SMA Guun, Hyungju mengajarkan para siswa, namun Songhwan dan Inbom kembali menyerang Hyungju. Namun Hwajin ikut campur. Hyungju membela para pengganggu dan mencoba menghentikan Hwajin dari menghukum mereka. Hyungju memberitahu Gende alasan dia membela keduanya karena takut konflik akan meningkat, sebab setiap menit dan detik sangat berharga baginya untuk mendapatkan pendidikan. Malam itu, Songhwan dan Inbom mencoba menyelinap keluar sekolah untuk bertemu dengan Kwon Hyuk. Gende tiba-tiba muncul dengan peralatan yang mereka butuhkan untuk melarikan diri. Para pemuda itu membawanya ke sebuah klub tempat Kwon Hyuk menunggu Inbom. Di sana, Inbom mengeluh bahwa Hwajin dan BPHP meneror para siswa. Esok harinya, Songhwan dan Inbom tiba di sekolah bersama Kwon Hyuk, yang masuk ke gimnasium dengan sepeda motor. Segera Kwon Hyuk bertarung dengan Hwajin, hingga membuat siswa terkesan ketika Kwon Hyuk menampaknya membuat Hwajin pingsan. Namun, Hwajin bangkit kembali dan mengungkapkan dia telah merencanakan seluruh situasi untuk menjadikan Kwon Hyuk sebagai contoh bahwa mereka butuh pendidikan. Menyebut Kwon Hyuk berbadan besar tapi otak kecil. 교육을 위한 교보제거든. 교육이 Hwajin berulang kali menjentik dahi Kwon Hyuk sambil memukulinya, hingga akhirnya Kwon Hyuk pingsan. Pada saat yang sama, Menteri Choi dan lawan politiknya muncul di saluran berita lokal untuk berdebat. Pria itu menuduh Menteri Choi menggunakan didikan militer terhadap siswa dengan memperkerjakan mantan tentara seperti Hwajin. Choi membela Hwajin dan berpendapat BPHP menggunakannya untuk menghentikan monster yang bersembunyi di antara beberapa siswa. 학생 수준을 넘어 군인 출신이라는 게 말입니까? 제 당력을 총동원할 Sementara itu, Hwajin menyeret Kwon Hyuk menemui komplotan bosnya. Hwajin memperingatkan mereka untuk tidak memasuki gerbang jika tidak ingin mati. 학생이라고 봐줄 필요 없을 거 아니야. 아유 잘됐네. 크게 만드셨네. Namun pasukan itu memasuki gerbang untuk menghabisi Hwajin. Para gangster menyerang Hwajin dengan senjata.
Hwajin sangat kuat menghancurkan mereka dengan mudah. Para siswa merasa takjub dengan kemampuan Hwajin. Songwon dan Imbom berlutut dan meminta maaf kepada Hwajin, sementara Kwon Hyuk ketakutan. Hwajin memerintahkan kedua ketua itu meminta maaf kepada Hyungju, siswa yang telah mereka perlakukan dengan buruk. Hyungju menangis dan berterima kasih kepada Hwajin. 진짜 괜찮아? 홍조야. Hwajin kemudian menyuruh Songwon dan Imbom untuk berhenti sekolah jika mereka tidak berniat belajar dan berhenti menghalangi orang lain untuk belajar. Tidak lama kemudian polisi tiba dan menangkap para gangster. Di tempat lain, Menteri Choi mengumumkan bahwa BPHP telah berhasil memberantas masalah geng di sekolah teknologi Gu-un. Para siswa dipaksa untuk menghapus tato mereka, sementara Kwon Hyuk dan beberapa siswa kriminal lainnya ditangkap. Peraturan sekolah baru juga melarang merokok dan mengendarai motor. Akhirnya, Hyunju bisa fokus pada studinya. Sementara itu, lawan politik Menteri Choi melihat foto-foto Hwajin dan Choi dari pemakaman wanita bernama Gayun. Dalam kilas balik, masa saat Gayun masih hidup, Gayun berjalan-jalan dengan Hwajin yang baru pulang dari wajib militer untuk berlibur. Gayun mencoba menghentikan beberapa siswa yang merokok di taman, sementara Hwajin tersenyum bangga. Cerita kemudian beralih ke persidangan pembunuh Gayun, yaitu Cho Gyu-chol. Dalam pernyataan penutupnya, Gyu-chol mengklaim dia membunuh Gayun karena dia mencintainya. Karena Gyu-chol masih di bawah umur, pengadilan hanya menjatuhkan hukuman 2 hingga 4 tahun penjara. 님을 사랑했습니다. 두려움이 대상이었던 조규철, 피의자 조규철마저도 감정. Hwajin sangat terpukul dengan putusan itu dan mencoba menabrak Gyu-chol di luar gedung pengadilan. Namun Choi menabrak mobil tersebut menghentikan Hwajin membunuh Gyu-chol. Kemudian mereka berdua berbicara secara pribadi. Dia meminta Hwajin untuk bersabar dan mengungkapkan rencananya untuk mendirikan BPHP setelah dia menjadi Menteri Pendidikan Negara tersebut. Choi mengklaim ini adalah cara yang dia pilih demi Gayun. Kembali ke masa kini, Hwajin bertemu dengan Choi dan Gende. Ketiganya membahas kasus seorang guru dari sekolah Putri Soyeon yang bunuh diri setelah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi bernama Yeri. Hwajin berpendapat guru itu dinyatakan bersalah tanpa penyelidikan karena sebuah video viral. Gende menjelaskan Yeri seorang influencer media sosial dengan 600.000 pengikut. 많이 들어갔던 것 같습니다. 선생님이 무슨 말을 해도 소용없어요. 재판으로 이렇게 다 끝. Kilasan balik menunjukkan Yeri sedang melakukan siaran langsung di kelas ketika gurunya, yaitu Ibu Jun Son-young, menyuruhnya berhenti menggunakan ponselnya. Sal, Yeri mengedit video Ibu Jung yang membantu seorang siswi membersihkan permen karet dari rambutnya, agar tampak seolah-olah dia sedang menindas siswi itu. Guru Ko Yong-su, guru wali kelas Yeri, menawarkan untuk membujuk Yeri agar menghapus video itu, di mana di waktu sebelumnya, Guru Ko melihat langsung Yeri mengedit video Ibu Jung. Di waktu sekarang, Guru Ko bertanya mengapa Yeri menjadi berubah, mengingat saat SMP, nilainya bagus dan hubungannya dengan para guru juga baik. Yeri mengatakan dia akan mempertimbangkan menghapus video Ibu Jung. 고민해볼게요. 선생님들랑 관계 원래 그런 아이 아니었잖아. Namun Yeri justru mengunggah video lain yang menuduh Guru Ko melakukan pelecehan seksual kepadanya. Tuduhan itu menjadi viral, bahkan banyak komentar buruk yang mengancam Guru Ko dan keluarganya. Guru Ko mengundurkan diri dan kemudian menghabisi hidupnya sendiri. Ibu Jung menghadapi Yeri, memintanya membuat video baru bahwa Guru Ko tidak melecehkannya. Namun, Yeri berpura-pura bahwa Guru Ko telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan menyiarkan percakapannya dengan Ibu Jung secara langsung. Yeri mengatakan dia tidak bisa lagi melakukan siaran langsung. 그런 말씀이신 거죠? 저 만지시고. 지금이라도 영상 새로. Ibu Jung segera menjadi sasaran berikutnya dari pengikut Yeri. Kepala sekolah meminta Yeri untuk menghapus kedua video itu dan menjanjikan dukungan untuk karir influencer Yeri. Sebagai imbalannya, Yeri meminta kepala sekolah untuk menjadikan Ibu Jung sebagai guru wali kelas mereka. Yeri mengirim pesan pada Ibu Jung bahwa berkatnya pengikutnya mencapai 500.000, sambil menatap Ibu Jung dengan senyum mengejek. Saat ini, Hwajin memberitahu Menteri Choi bahwa dia telah merekrut anggota tim baru, mantan tentara Im Han-rim. Choi meminta Hwajin untuk memantau kasus itu dengan cermat, sementara Gende memberikan dukungan teknis. 여고니까 당연히 여고생으로 60만이든 600만이든 해. 책임은 장관님께서 다. Di sekolah Putri Soyeon, Ibu Jung memperkenalkan Han-rim sebagai guru magang.
Hanrim segera menyadari bagaimana Yeri dan teman-teman sekelasnya memperlakukan Ibu Jung dengan buruk dan melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Hanrim memerintahkan Yeri untuk mengakhiri siaran langsungnya, namun Yeri menolak sehingga Hanrim menghancurkan ponsel Yeri. 부터 이런 것 다 구경거리로 만드는 것 공기놀이 대상으로 다루는 Wajin tiba dan mengungkapkan BPHP sedang menyelidiki sekolah itu. Hanrim memperkenalkan dirinya sebagai seorang inspektur. Kementerian Pendidikan memasang kamera dan peralatan pemantauan di seluruh sekolah. Hanrim menyita ponsel para siswa dan dengan bantuan Gende, mengumpulkan juga perangkat cadangan mereka. Sementara itu, Wajin meminta para guru untuk melaporkan setiap insiden pelecehan siswa. Meskipun kepala sekolah bersikeras, tidak ada insiden seperti itu yang terjadi. Wajin mendorong para guru untuk berbicara jujur dengan BPHP. 라는 걸 알면서도 얼평 왕따를 당하고 있다. Seorang siswa lain merekam Ibu Jung berbicara dengan Hanrim. Kemudian malam itu, Hanrim memberitahu Wajin bahwa dia yakin Ibu Jung dilecehkan oleh para siswa. Wajin setuju untuk berbicara dengan guru itu, sementara Hanrim meminta Gende untuk menyelidiki akun media sosial murid SMA Putri Soyeon. Gende segera bekerja untuk mendapatkan informasi. Esok harinya, Hanrim menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Yeri dan teman-teman sekelasnya mengambil foto Ibu Jung secara diam-diam, lalu mengejeknya dan ini dianggap ilegal. Selain itu, ini dianggap bukti adanya penyebaran informasi palsu dengan niat jahat, sehingga dianggap tindakan kriminal yang termasuk pencemaran nama baik. 명예훼손에 해당 허위 사실을 유포했다는 님들에 대한 불법 촬영 Alhasil, Hanrim memutuskan menghukum para siswa berjalan jongkok. Sebagai tanggapan, Yeri memberitahu teman-temannya dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan BPHP dari urusannya. Sementara itu, Bu Jung berjuang untuk mengatasi perundungan daring yang dia terima dari para siswanya, sehingga Bu Jung mencoba mengundurkan diri dan mencoba melamar pekerjaan sebagai tutor kepada seorang temannya di bimbel Misang. Hanya saja secara tidak langsung menolak Ibu Jung dengan mengungkit rumor buruk yang beredar tentang Ibu Jung. Mengingat di bimbel Misang banyak murid dari sekolah SMA Putri Soyeon. 압도적 1위였어. 우리 중에 나중에 강의에만 혼자 Tidak lama kemudian, Yeri dan teman-temannya tiba-tiba mulai bersikap baik kepada Ibu Jung. Hanrim memperingatkannya para siswa mungkin mencoba memanipulasinya. Namun Ibu Jung memilih untuk percaya bahwa mereka berubah karena intervensi dari BPHP. Yeri menemui Ibu Jung mengatakan sebenarnya sejak dulu dia ingin lebih akrab dengan Ibu Jung. Namun, di antara mereka ada kesalahpahaman, dan Yeri mengklaim harus memulainya dari mana. Yeri kemudian meminta maaf. Yeri kemudian mengatakan apakah mereka bisa melakukan siaran langsung bersama. Yeri ingin memberitahu orang-orang bahwa mereka sudah akur, sehingga ini akan menghilangkan kesalahpahaman tentang Ibu Jung. Namun sebagai gantinya, Yeri meminta tolong untuk memberitahu tentang BPHP. Mengklaim teman-temannya kesulitan tentang itu dan mereka meminta bantuannya. Jika Ibu Jung membantunya, mereka pasti senang. 친해진 거 사람들한테 알리고 어떠세요? 그래서 말인데 Karena memikirkan permintaan Yeri, Ibu Jung mengalami serangan panik di sekolah. Wajin mendekatinya mencoba menenangkannya. Wajin mengatakan, mau sampai kapan Ibu Jung ditindas terus? Ibu Jung harus mengakhirinya. Ibu Jung menunjukkan fotonya yang diunggah Yeri. Meski sudah dilaporkan untuk dihapus, namun itu muncul lagi di tempat lain. Pada akhirnya dia tetap dicap sebagai orang yang buruk. Ibu Jung menambahkan dia harus membuktikan terus bahwa dia bukan orang yang buruk. Jika dia kewalahan, mungkin dia akan bernasib seperti Guru Ko. Ibu Jung mengaku bahwa jantungnya berdegup kencang jika lihat Yeri memegang handphone. Wajin memberitahu Ibu Jung mengenai guru bernama Gayun yang merupakan tunangannya yang dibunuh oleh siswanya sendiri 2 tahun lalu. Ibu Jung terkejut. Wajin mengatakan dia mengerti mengenai rasa takut Ibu Jung. Setelah apa yang terjadi pada Guru Ko, Wajin meminta tolong kepada Ibu Jung, bukan untuknya, namun demi anak-anak didiknya. BPHP datang itu demi Ibu Jung. Sebab ada beberapa siswa mengajukan pengaduan yang meminta BPHP untuk melindungi Ibu Jung dari Yeri. Membaca pesan itu membuat Ibu Jung emosional. Wajin mengingatkannya bahwa tidak semua muridnya jahat, dan mendorongnya untuk fokus pada murid-murid yang benar peduli kepadanya. 좀 잃었어요. 사람으로 낙인 찍혀버리는 언제까지 당하고 계실 거예요? Esok harinya, Ibu Jung mengubah pendekatannya terhadap kelas dengan tegas. Pada saat Yeri bertanya mengenai siaran langsung, Ibu Jung menolak untuk berpartisipasi.
Kemudian dia memanggil Yeri ke depan, memintanya untuk menyelesaikan soal matematika. Namun Yeri mengatakan dia tidak bisa, sehingga Ibu Jung memukul telapak tangannya sebagai hukuman. Ibu Jung menyatakan dia tidak akan lagi diintimidasi oleh murid-muridnya, dan menolak mengakhiri kelas hingga Yeri menyelesaikan soal di papan tulis. 그거에 할 의무가 있으니까 그때마다 혼낼 거야. 풀어. Handrim merayakan Ibu Jung yang akhirnya membela diri. Sementara itu Yeri mencoba menggunakan media sosial untuk melanjutkan upayanya melawan Ibu Jung. Namun Gende melakukan penyadapan dan menghapus akun media sosial Yeri. Kemudian mengunggah rekaman yang menunjukkan Yeri merekayasa tuduhan penyerangan terhadap guru Ko. Bukti itu membuktikan bahwa Yeri telah berbohong. Segera Yeri mulai frustrasi. Dengan perasaan hancur, Yeri pergi ke apartemen Ibu Jung dan mengancam akan membunuhnya sebelum bunuh diri. Yeri mengambil pisau di kediaman Ibu Jung. Dia menyalahkan Ibu Jung atas segalanya dan menyerangnya. Selama pertarungan, Ibu Jung jatuh dari balkon, namun Hwajin tepat waktu untuk menangkapnya. Sehingga keduanya jatuh, namun Hwajin mendarat di punggungnya dan menyelamatkan nyawa Ibu Jung. Handrim memerintahkan Yeri untuk menjatuhkan pisau. Yeri menolak. Handrim meraih pisau itu dengan tangan kosong dan mengancam akan mendorong Yeri dari balkon. Handrim menyuruh Yeri untuk hidup dengan konsekuensi perbuatannya daripada memilih jalan keluar yang mudah, yaitu menghabisi hidupnya sendiri. Kemudian Gende membalut tangan Handrim yang terluka, sementara Hwajin berhasil selamat meskipun darah mengalir di kepalanya. Esok hari, Menteri Choi melaporkan hasil kasus Yeri dan mengumumkan BPHP akan secara aktif memantau akun media sosial siswa. 가중처벌하겠습니다. 교사의 명예를 훼손할 시 사이버 교권 Pada saat yang sama, lawan politik Menteri Choi dan sekutunya mempersiapkan konferensi pers. Mereka bermaksud mengungkap apa yang mereka yakini sebagai motif pribadi Menteri Choi dan Hwajin dalam mengoperasikan BPHP, dan mengklaim bahwa biro itu ada untuk membalaskan dendam atas pembunuhan Gayun yang merupakan anak dari Menteri Choi. Menteri Choi dan tim BPHP menyaksikan konferensi pers pihak oposisi atau pihak lawan. Pihak lawan mengatakan Menteri Choi sekaligus kepala BPHP merupakan ayah dari guru yang meninggal 2 tahun lalu, dan Hwajin adalah tunangan guru tersebut, menganggap dibentuknya BPHP sebagai pembalasan keji. Handrim bertanya kepada Hwajin, bertanya apakah berita itu benar. Hwajin mengatakan ya. Dia lalu mengingatkan Handrim tentang pertemuan mereka dengan Choi untuk rapat. Sementara itu, Gende sedang menulis surat permohonan untuk dimutasi ke tim lain. Namun ketahuan oleh Choi. Choi mengatakan jika ingin mutasi untuk memberikan alasan yang bisa meyakinkannya. 인간들은 다 부정으로 보야 설득될 수 있는 이유를 그 정도 이유 가지고 안 돼. Tim BPHP kemudian membahas kasus dari SMA Bahasa Asing Chuk Myung setelah menerima video seorang siswa yang menyerang gurunya. Melapornya rekan pengajar dari guru yang menjadi korban, di mana siswa Hyunung menyerang guru Chon Sang-yeol. 제보자는 폭행한 남학생이 Hwajin, Handrim, dan Gende tiba di sekolah. Gende menjelaskan bagaimana metode pengajaran guru Chon membantu menjadikan sekolah itu salah satu sekolah bahasa asing terbaik di negara ini. Handrim dan Gende terkejut pada saat Hwajin memuji guru Chon dan berterima kasih kepada guru itu sebab dia diterima Akademi Militer berkat menyaksikan siaran mengajarnya di IBS. Secara pribadi Hwajin menanyai guru Chon tentang penyerangan yang dialaminya, namun guru itu menolak untuk membahasnya. 다른 아이들한테 중요하셨네. 조금 있으면 중간고사입니다. 어떤 일로 하면 안 되겠습니까? Di saat yang sama, di ruang konseling, Handrim mendekati siswa yang bertanggung jawab yaitu Hyunung. Hyunung menolak menjelaskan tindakannya dan mengatakan kepada Handrim untuk menghukumnya sesuka hatinya. 이유 얘기하면은 며칠 전 천상열 선생이 박현웅 학생 맞습니까? Gende mengungkapkan Hyunung adalah siswa terbaik di kelas, yang membuat penyerangannya semakin membingungkan. 저격이 왜? 허세랑 분노만 있고 들은 사춘기가 언제 옵니까? Handrim kembali menekan Hyunung mengapa dia menyerang guru mengingat dia adalah siswa paling pintar. Handrim tahu Hyunung giat belajar untuk kuliah hingga meraih peringkat 1 selama 12 tahun. Mengapa Hyunung bersikap seolah penyerangan itu tidak berarti apa-apa? Dia bertanya apakah orang tuanya tahu. Hyunung tertegun. Handrim mengancam akan memberitahu orang tuanya. 너무 이상한데 너 부모님도 아시니? 네, 대학 가려고 죽으라면 어떤 결과가 올지 모를. Ancaman ini membuat Hyunung marah mencoba menyerang Handrim, namun segera dihentikan oleh Handrim.
Sementara Guru Chon menjelaskan kepada Hwajin, dia memulai kelas tambahan untuk siswa yang kurang mampu. Karena Hyunung unggul secara akademis, dia menganggap kelas-kelas itu sebagai buang-buang waktu. Guru Chon mengungkapkan dia mengunjungi orang tua Hyunung setelah mereka melewatkan pertemuan PTA dan tidak mengerti mengapa siswa itu tiba-tiba menyerangnya. 우리 기준 아닐까요? 같이 해야지. 특별반을 하나 개설했어. Hyunung memberitahu Handrim bahwa Guru Chon sedang menyabotase dirinya. Hyunung mengklaim restoran keluarganya tutup tidak lama setelah Guru Chon berkunjung. Katanya ada yang melaporkan bangunan tidak berizin. Dia yakin itu Guru Chon. Orang tua Hyunung telah susah payah mencari guru privat. Setelah Guru Chon mengetahui Hyunung memiliki guru privat, seketika guru privatnya memutuskan untuk berhenti. 그만둔다니까. 또 가게가 영업. Handrim meminta Hwajin untuk mempertimbangkan cerita Hyunung. Handrim menuduh Hwajin membela para guru karena apa yang terjadi pada Gayun. Berasa sakit hati atas tuduhan itu, Hwajin menyuruh Handrim untuk keluar dari BPHP jika dia tidak lagi mempercayainya dan Choi. Sementara itu, Gende menyelidiki perseteruan antara Hyunung dan Guru Chon. Gende mendapati peringkat siswa kelas 12. Dari peringkat 2 hingga ke 11 mengikuti bimbel No Afis. Gende mengunjungi bimbel itu untuk berpura-pura mendaftar dan berasal dari sekolah Chukmyong, namun tutor itu menolak menerimanya, menganggap pendaftaran sudah tutup. Gende tidak sengaja bertemu kembali dengan Hyungju, Songwan, dan Imbom juga muncul. Gende sangat senang melihat ketiganya akur dan sekarang bersekolah dengan serius. Malam itu, Gende mendapati Handrim berlari mengelilingi lapangan sambil melampiaskan frustrasinya. Sebuah kilas balik menunjukkan saat Handrim dikejar dan diganggu para pengganggu di sekolah. Hwajin datang segera menolong Handrim dari para pengganggu itu. Esok harinya, Hwajin menemui Guru Chon. Hwajin menunjukkan bahwa siswa di kelasnya berasal dari keluarga kaya dan mengambil bimbel elit yang sama. Dia mencatat, Hyunung secara konsisten berada di peringkat 1 daripada siswa bimbel No Afis. Dan siswa kaya yang mengikuti kelas bimbingan belajar yang sama yang direkomendasikan oleh Guru Chon. Hwajin mengatakan BPHP sebelumnya bertugas di SMA Putri Soyeon. Ada siswa bernama Yeri, di mana Guru Chon wali kelasnya saat Yeri SMP. Awalnya Yeri orang yang pintar. Dia melakukan persiapan untuk masuk SMA Bahasa Asing Chukmyong, namun gagal karena tidak mengikuti ujian akhir. Murid yang akhirnya masuk SMA Chukmyong adalah Jung Sujong, yang merupakan siswa bimbingannya yang kaya, dan tidak seperti Yeri. Hwajin menuduh Guru Chon membuat kelas palsu untuk menyita waktu belajar Hyunung, menarik guru lesnya, mengganggu usaha orang tuanya, dan memancing melakukan kekerasan, agar mental Hyunung hancur dan tidak ikut ujian. 소연여고라는 학교, 예리라는 곤란한 노아비스 학원. Dalam kelas balik, Hwajin bertanya kepada Yeri apa yang telah dilakukan Guru Chon padanya. Guru Chon mengejaknya meskipun peringkat 1, Yeri tidak akan bisa menjadi level 1. Menyebut Yeri dan keluarganya berada di level 9. Saat ini Hwajin mengatakan Hyunung akan mengikuti ujian dan tidak akan diskors. Saat Hwajin bersiap untuk mengikuti ujian, Sujong terlihat marah. Tidak lama kemudian Ibu Sujong yang kaya bertemu dengan Guru Chon secara pribadi dan bertanya bagaimana rencananya untuk mengamankan tempat putrinya di 10 besar. Ibu Sujong mempertanyakan mengapa murid lain bisa masuk level 1, mengapa Sujong tidak bisa, mengingat bayaran darinya sudah paling tinggi. Guru Chon kesal menyebut putrinya itu bodoh. Semuanya bisa kecuali putrinya, untuk apa disediakan makanan jika putrinya tidak bisa pegang sendok. Guru Chon melanjutkan bahwa dia bisa jadi kepala dinas pendidikan tanpa bantuannya. Ini tentu bisa merugikan Ibu Sujong, sebab Sujong bisa saja tidak bisa kuliah. Guru Chon berjanji akan mengurusnya. 밥상을 차려주면 뭐합니까? 하는데 유독 수정이만 왜? Di saat yang sama, Handrim melampiaskan kekesalannya pada Gende. Gende mengungkapkan, Hwajin hanya berpura-pura mengagumi Guru Chon untuk mengumpulkan informasi tentang guru itu. Merasa bersalah, Handrim kemudian menghadapi Hwajin. Hwajin menyuruhnya untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan memperingatkan tim bahwa Guru Chon sedang merencanakan sesuatu. Saat itu juga, polisi menangkap Hwajin dan Handrim karena menyerang siswa selama investigasi BPHP sebelumnya. Kementerian Pendidikan digerebek dan Menteri Choi diselidiki atas klaim penggelapan pajak palsu dan menciptakan BPHP untuk membalas kematian putrinya.
같은 인지도 높은 사람 사적 복수로 알려진 이 피해자의 아버지와 Wajin mengatakan kepada Handrip, Guru Chon bertanggung jawab untuk ini dan memperkirakan bahwa dia akan memastikan mereka tetap ditahan hingga ujian sekolah selesai. 우린 다음 주까지 뭐라도 해야 되는 거 아닙니까? 대무서까지 이렇게 Sementara itu, Guru Chon memberikan jawaban soal kepada Ibu Sujong untuk dihafal oleh Sujong. Menteri Choi setuju untuk menandatangani permintaan mutasi Gende ketika berada dalam tahanan polisi bersama Hwajin dan Handrim. Esok harinya, Sujong mengikuti ujian dengan percaya diri karena telah menghafal jawabannya. Di waktu berikutnya, saat ujiannya diperiksa, Guru Chon terkejut mendapati setiap lembar ujian yang dikerjakan Sujong selama seminggu mendapatkan nilai 0. Tentu membuatnya menjadi panik. Di saat yang sama, Choi, Hwajin, dan Handrim dibebaskan. Sementara Choi menghadiri rapat Dewan Pendidikan. Guru Chon tiba-tiba berusaha menghentikan ujian dengan alasan lembar soal telah dimanipulasi. Kilasan balik mengungkapkan Kansok dan Hwajin menyuruh Gende menukar lembar soal pada malam penangkapan mereka. Segera Gende melakukannya secara diam-diam. Saat ini Guru Chon mengatakan ujian ini dimanipulasi, dia akan menghentikannya. Dia berusaha mengambil lembar jawaban siswa, namun dihentikan. Hwajin mengatakan dilarang mengganggu siswa saat ujian termasuk guru itu sendiri. Hwajin kemudian menunjukkan siaran alasan BPHP menukar soal ujian, di mana Handrim menunjukkan jawaban yang telah bocor, yang dilakukan Guru Chon dengan mengungkap lembar jawaban Sujong sebagai bukti. Hwajin mengatakan sebenarnya soalnya sama, hanya saja urutan soalnya yang ditukar. 선생님 수학 성적 교권국에서 바꾼 시험 학생의 서술형 1번 답. Handrim menunjukkan bukti jawaban yang sudah ditulis Sujong di tangannya. Mereka juga memutar rekaman Guru Chon menerima uang dari Ibu Sujong sebagai imbalan untuk membantu putrinya, di mana Guru Chon menyuruh Ibu Sujong agar Sujong menghafal jawabannya, tanpa menyadari pembicaraan mereka disadap. Sementara itu, dalam rapat Dewan Pendidikan, lawan Menteri Choi menghadirkan bukti dan saksi melawan BPHP. Sebagai tanggapan, Choi mengungkapkan hasil penyelidikan terhadap SMA Bahasa Asing Chukmyong. Dia mengungkap kejahatan Chon dan juga mengungkap orang-orang yang telah menyuap guru itu, termasuk Ibu Sujong. Mereka tidak bisa kabur dari negara ini. Menteri Choi berpendapat BPHP ada untuk membantu korban baik guru maupun siswa. 게 무엇인지 방법으로 입학한 사람들 Akibatnya, Guru Chon ditangkap, sementara orang-orang kaya yang menyuap segera diinterogasi. Kemudian, Yeonung berterima kasih kepada Handrim dan BPHP setelah membantunya. Hwajin kemudian membawa Guru Chon mengunjungi Yeri yang melampiaskan kemarahan kepada mantan gurunya itu. Di SD Hyungjung, di mana guru kelas 1 Choi Ji-son berusaha mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di ruangan bermain. Sebelum melakukannya, dia mengirim pesan kepada ibunya, meminta ibunya itu untuk membaca buku hariannya. Handrim tiba meminta Guru Ji-son menjalani evaluasi kesehatan mental. 작성하시면 됩니다. 불이익도 없을 겁니다. Berdasarkan hasilnya, Handrim mengatakan kepadanya bahwa Guru Ji-son perlu istirahat sebab tingkat stresnya sangat tinggi. Dia yakin bahwa waktu istirahat akan bermanfaat bagi Guru Ji-son. 증상 안 겪어본 사람 없어요? 불이익 없을 거라면서요. 저 수업에서 배제시킵니다. Kilasan balik, Ibu Ji-son mengajukan pengaduan ke BPHP dan menyerahkan buku harian putrinya. Ibu Ji-son panik sebab dalam diarinya ada kalimat Ji-son yang mengatakan, "Apa ini baru akan berakhir jika aku mati?" Saat ini, Handrim menyuruh Guru Ji-son untuk menjalani perawatan dengan baik demi ibunya, yang telah melaporkan masalahnya ke BPHP. Handrim melanjutkan bahwa akan ada guru sementara yang menggantikannya. Saat hari pertamanya bertugas, Hwajin berjuang untuk mengendalikan anak-anak. Setelah hari yang penuh tekanan, dia akhirnya menyadari betapa sulitnya mengajar. Kilasan balik, Guru Ji-son mulai mengajar SD Hyungjung dan pertama kali berhubungan dengan ibu siswa. Siswa diminta untuk memperkenalkan diri, termasuk siswa bernama Ujin. Namun Ujin tidak memiliki kepercayaan diri. Ji-son bertemu dengan Ibu Yujin. Ibu Yujin mengatakan jika ada pertanyaan atau kekhawatiran, apakah dia boleh menghubungi Ji-son. Guru Ji-son mengatakan tentu saja, bisa kirim pesan dan menghubungi melalui Talkmat dari jam 8 hingga 6 sore. Awalnya Ibu Yujin meminta meningkatkan kepercayaan diri putranya, namun seiring berjalannya waktu, pesan-pesan Ibu Yujin menjadi agresif terkait apa yang terbaik bagi putranya yang harus dilakukan Ibu Yujin.
Dia terus-menerus menghubungi Jisun di luar jam kerja dan bahkan memantau akun media sosialnya, membuat komentar yang tidak pantas tentang kehidupan pribadinya. 이게 시끄럽다고 야단치지 마세요. 두 손 모으고 고개 숙이는 게 유진이 자존감 떨어진. Jisun melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah yang meminta guru Jisun untuk mengabaikan pesan-pesan itu, sebab takut membuat orang tua Yujin marah. Meskipun penindasan perasaan terus-menerus membuatnya lelah, Jisun tetap bertekad membantu Yujin untuk percaya diri dan membuat ruang bermain yaitu rumah hati untuk membantunya lebih terbuka. Pada akhirnya, Yujin menjadi lebih nyaman di sekitar siswa lain yang membuat Jisun senang. Namun suatu hari Yujin menjadi marah setelah seorang siswa lain secara tidak sengaja mendorongnya. Yujin memukul teman sekelasnya sehingga kedua ibu dipanggil ke sekolah. Ibu Yujin bersikap arogan mengatakan, "Kamu memaksa putraku untuk meminta maaf." Jisun mengatakan, Yujin yang salah, jadi harus meminta maaf. Ibu Yujin tidak terima sebab menurut anak temannya, yaitu Sojun, yang lebih dulu mendorongnya. Ibu Sojun mengatakan, mata Sojun terluka, dia hampir kehilangan penglihatan. Ibu Yujin membalas, putranya juga pasti terluka, hatinya pasti sedang hancur. Ibu Sojun membalas mengancam akan memperbesar masalah dan meminta Jisun untuk mendisiplinkan Yujin sebab masalah emosionalnya. Ibu Yujin terus-menerus mengganggu guru Jisun dengan menghubunginya yang membuat guru Jisun tertekan. Sebab dia terus memikirkan ucapan Ibu Yujin yang mengatakan jika putranya berkelahi, guru Jisun harus membelanya. 지금 우리 저렇게 만들어놓은 갈등이 생겼을 때 전적. Ibu Yujin mulai sering datang ke rumah Jisun. Ibu Yujin kesal sebab kalah di sidang komite sekolah terkait penyerangan putranya pada Sojun. Guru Jisun mengatakan ini pendisiplinan level 1, cukup menulis surat permintaan maaf. Namun Ibu Yujin justru menyalahkannya, menganggap guru Jisun tidak pantas menjadi guru. 우리 애 아빠도 화가 아주 많이. 선생 자격 없어. 싫은 소리 좀 했다고. Suatu hari ayah Yujin datang ke kelas saat pelajaran berlangsung. Ayah Yujin bersikap kasar meminta Yujin untuk pergi dari kelas. Guru Jisun mencoba menahannya, namun dia tidak bisa. Ibu Yujin mendapatkan surat sidang atas insiden itu. Ibu Yujin mengatakan kepada guru Jisun untuk melaporkan ke komite. Namun dia tidak bisa diam melihat guru berbuat seenaknya. Ibu Yujin bahkan menggugatnya atas kekerasan terhadap anaknya, menjadikan Yujin target dan mempermalukannya di depan umum. Guru Jisun juga dianggap memanipulasi murid tertentu untuk mengocilkan Yujin, memancing anaknya ke rumah hati yang dibuatnya, dan melakukan hal yang tidak terbayangkan. Guru Jisun menganggap ini tidak benar. Ibu Yujin mengatakan polisi akan menyelidiki kebenarannya. 마음의 지빈이 뭐냐는 참. 우리 우진이 타겟삼아 공개로 선생님 고소했어요. Guru Jisun segera diinterogasi oleh polisi yang membuatnya tertekan. Belum lagi berita yang menyebutkan bahwa guru Jisun melakukan kekerasan anak. Bahkan Ibu Yujin membocorkan nomor telepon Jisun secara online. Alhasil banyak keluhan terjadi pada sekolah. Jika guru Jisun masih mengajar, anaknya tidak diizinkan sekolah. Alhasil guru Jisun menjadi stres, berusaha mengakhiri hidupnya. Kembali ke masa sekarang, Hwajin, Hanrim, dan Gende membahas penderitaan Jisun dan kerusakan yang disebabkan oleh tuduhan palsu dari orang tua siswa. Choi berpendapat karena pelecehan emosional ini seringkali tidak terlihat, guru terpaksa menderita dalam diam. Hwajin menambahkan undang-undang yang ada menawarkan sedikit perlindungan bagi guru. 볼 수 있는 방법은 없다고 봐야 돼. 그러니까 수사받아야 되지. Sementara Hanrim dan Gende menemani Jisun ke rumah sakit untuk pengobatan kesehatan mentalnya. Hwajin mulai menyelidiki kasus itu. Pada saat Ibu Yujin berusaha mengintimidasi guru kelas baru, Ibu Yujin terkejut mendapati Hwajin memuji dirinya dan putranya. Tidak lama kemudian, Hwajin mulai berulang kali menelpon dan mengirim pesan kepada Ibu Yujin dengan berbagai pertanyaan. Hwajin yang terus-menerus melakukannya membuat Ibu Yujin frustrasi, dan dia mengancam akan melibatkan suaminya. 그러면 안 되는데. 대표님 화가 아주 많이 났거든요. 선생님이 알아서 하시면 되죠. Sebagai tanggapan, Hwajin mengunjungi bank tempat ayah Yujin bekerja dan mempermalukannya di depan umum. Berpura-pura meminta maaf, bertanya apa kesalahannya sehingga ayah Yujin menjadi marah. Dipastikan tidak akan terjadi lagi. Ketika ayah Yujin mengancam akan melakukan kekerasan, Hwajin menegurnya mengatakan, sekali lagi dia mendengar istrinya mengatakan suamiku marah, pada saat itu juga dia akan menghabisinya. Selanjutnya, ayah Yujin menyebut istrinya tidak becus mengurus guru tersebut. Dia merasa kesal guru Hwajin datang ke kantor yang mempermalukannya ketika manajernya melihat. Padahal dia akan naik jabatan.
Ibu Yujin mengadu kejadian ini kepada kepala sekolah, namun kali ini kepala sekolah menolak berpihak pada orang tua itu. Ibu Yujin semakin frustrasi dan menarik anaknya keluar dari kelas. Dia mengatur pertemuan dengan orang tua lain, namun Hwajin tiba lebih dulu. Di sana, Hwajin menyerahkan pengaduan resmi kepada Ibu Yujin yang menuduh bahwa Yujin mengalami kekerasan di rumah. Ibu Yujin menjadi kesal sebab dia tidak melakukan itu, namun Hwajin menantangnya untuk membicarakannya di kantor polisi. 그건 뭐 경찰이 제가 다 봤습니다. 학대로 고소했거든요. Selain itu, ibu siswa membicarakan penindasan yang dilakukan Ibu Yujin kepada guru Jisun. Ibu Yujin mendengarnya yang membuatnya marah. Ibu Yujin menemui Hwajin dan mengancam akan mengajukan pengaduan terhadap Hwajin ke BPHP sebab telah membuat putranya dikucilkan di sekolah. Namun Ibu Yujin segera mengetahui Hwajin seorang inspektur di BPHP. Hwajin mengatakan kepadanya dia tahu persis apa yang dilakukan Ibu Yujin kepada guru Jisun. Untuk itu, mereka datang menyelidiki. Berdasarkan hasil investigasi BPHP, Ibu Yujin dinyatakan membuat laporan palsu, melanggar hak guru, menghina dan menghalangi tugas, sehingga bisa dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Hwajin menuduh Ibu Yujin menyebabkan trauma emosional yang parah pada Jisun. Namun Ibu Yujin bersikeras, dia hanya mencoba melindungi anaknya. 내 조카가 교권국 다녀. 교육청에 당신은 하는데 나는 하면 안 돼. Sementara Yujin menghubungi Jisun dan meminta untuk bertemu dengannya. Di sekolah, Yujin meminta maaf atas perilaku ibunya. Pada saat dia menceritakan bahwa ibunya selalu marah kepadanya, Jisun menghiburnya dan membantunya menenangkan diri. Momen ini dilihat oleh Ibu Jisun dan Hwajin. Hwajin sekarang bertanya kepada Ibu Yujin siapa yang benar-benar peduli dengan anak. Ibu Jisun hanya diam. Hwajin meminta Ibu Jisun untuk percaya kepada guru dan putranya. Sementara itu, pihak berwenang menyelidiki Ibu Yujin atas penindasan emosional terhadap Jisun. Di saat yang sama, Menteri Choi berbicara kepada media dan menjanjikan dukungan lebih besar bagi guru yang menghadapi perlakuan serupa seperti guru Jisun. Dia juga berjanji memberikan bantuan medis bagi para pendidik yang terkena dampak. Menteri Choi meminta maaf atas nama Kementerian Pendidikan sebab gagal melindungi guru di masa lalu. Sementara itu, Hwajin akhirnya membaca diari tunangannya yaitu Gayun, dan menemukan bahwa Gayun menulis masalah yang disebabkan oleh pembunuhnya yaitu Gyuchol. Hwajin sedang meninjau bukti dari kasus pembunuhan Gayun. Dia mempertanyakan motif sebenarnya Gyuchol membunuh Gayun. Saat itu Choi datang memperingatkannya jika tindakan melibatkan emosi itu akan menjadi kekerasan. Kemudian Hwajin mengajak Gende dan Hanrim makan malam. Dan perjalanan, mereka bertemu sekelompok siswa SMP yang mabuk mencuri mobil. Hwajin mencoba menghentikan mereka. Sementara Hanrim ikut campur pada saat salah satu siswa mencoba memaksa seorang gadis masuk ke dalam mobil. Para pemuda itu kabur dengan mobil curian, mendorong Hwajin untuk mengejar mereka. Sementara Hanrim mengejar di sisi lain. Para siswa tersebut membuat kekacauan di jalan, hingga pada akhirnya Hwajin memblokir mobil, sementara Hanrim mengambil kunci dan mencegah mereka melarikan diri. Di kantor polisi, mereka menggambarkan kejadian sebagai kesalahan yang tidak disengaja dan meminta untuk dibebaskan. Hanrim mencoba berbicara dengan gadis bernama Yunjin yang nampak teler, namun Yunjin meminta membebaskan mereka. Para siswa menyebutkan bahwa Yunjin adalah teman mereka juga. Polisi mengatakan para siswa mencuri mobil, mengemudi tanpa SIM, dan melanggar aturan lalu lintas. Siswa bernama Ji-ung mengklaim mereka hanya penasaran sebab mesin mobilnya menyala. Polisi sadar mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena para siswa masih di bawah umur. Petugas mengatakan kepada Hwajin bahwa jika kasusnya berat, mereka akan dialihkan ke divisi anak untuk pembinaan. Namun untuk kasus ini, mereka hanya bisa memberi peringatan. 법을 너무 잘 알거든요. 얘네들 지금 여기 한두 진심으로 반성하고 Hwajin, Gende, dan Hanrim bertemu dengan guru para siswa yaitu Guru Lee yang menandatangani surat pembebasan mereka sebagai wali mereka. Petugas meminta Hwajin dan Hanrim menulis surat pernyataan sebab mereka dilaporkan melakukan kekerasan melalui aplikasi. Guru Lee meminta maaf dan menjelaskan para siswa sering menyalahgunakan perlindungan yang diberikan kepada anak di bawah umur. Mereka paham tentang hukum di bawah umur, aturan tidak mempan. Mereka pun tidak bisa dikeluarkan dari sekolah, karena pendidikan wajib itu sampai SMP. Menteri Choi mengatakan pelaku kriminal di bawah umur memang merasa di atas angin. Pasukan khusus pun bukan tandingan mereka.
Saat itu juga mereka memperhatikan keempat siswa membuat keonaran dan bahkan mengejek Choi dan timnya. Choi kemudian menugaskan tim BPHP untuk menyelidiki 4 siswa nakal dari SMP Hyunjin. Di sekolah, Hwajin segera memperhatikan kesombongan para pemuda itu. 꼴리는 대로 한번 해보세요. 뭐 아주 그냥 명탐정 떼어놓고 어제가 아줌마 Sementara Hanrim menanyai siswa lain tentang 4 siswa tersebut. Namun tidak ada yang mau membicarakan mengenai mereka. Hanrim meminta Gende untuk mencari gadis bernama Yunjin. Saat mencarinya, Gende menemukan foto Ji-ung di media sosial yang menunjukkan loker tempat Yunjin disembunyikan. Mengikuti petunjuk, mereka segera menemukan Yunjin terkunci di dalam dengan memar di sekujur tubuhnya. Hanrim bertanya apakah ini ulah dari Ji-ung. Yunjin tidak menjawab. Hanrim bertanya mengapa dia terlihat teler semalam. Yunjin tidak menjawab. Segera Hanrim mendapati obatan terlarang di tas Yunjin. 이 약 때문이었습니까? 어제도 이 약 때문이었습니까? 내가 먹으면 안 되는 약이면. Dalam kilas balik, Yunjin mengungkapkan dia bermimpi menjadi idola K-pop. Yunjin berusaha untuk menjadi kurus. Ji-ung menawarkan pil yang diklaimnya bisa menurunkan berat badan secara drastis. Dan para idola juga meminumnya. Setelah Yunjin menjadi ketergantungan pada pil itu, Ji-ung mulai menuntut uang darinya sebesar 30.000 won. Yunjin mulai ketergantungan, dan Ji-ung mulai menaikkan harga menjadi 50.000 won. 알바라도 하든가. 지금은 돈이 없어서. Saat dia mulai tidak lagi mampu membayar, dia memaksa Yunjin untuk bekerja untuknya sebagai kurir. Bahkan Yunjin tidak sendirian, ada siswa lain. Yunjin mengungkapkan Ji-ung dan anteknya menggunakan siswa untuk menjual obatan terlarang sambil terus-menerus menyiksanya. Yunjin melaporkan mereka ke sekolah, dan meskipun Ji-ung dan anteknya sempat dihukum dan dibawa ke kantor polisi, mereka segera kembali dan meningkatkan penindasan. Dia mengatakan Yunjin bahwa mereka tidak akan dihukum sebab mereka masih di bawah umur. Hanrim berjanji bahwa BPHP akan membantu Yunjin. Hanrim memberitahu Hwajin mengenai operasi obatan terlarang yang dijalankan Ji-ung. Ketika dihadapkan, Ji-ung mengklaim bahwa dia dan teman-temannya memahami kesalahan mereka dan dengan sinis mengatakan kepada BPHP untuk menangkap mereka jika memungkinkan. Ji-ung tetap yakin bahwa statusnya sebagai anak di bawah umur akan melindunginya dari konsekuensi serius. 하실 수 있으면요. 잡아가서 교도소에 쳐넣. 막 이거저거 다 경험. Mengikuti perintah Menteri Choi, Hwajin bersama rekannya membawa Ji-ung dan pasukannya ke pusat penahanan remaja. Kepala penjara khawatir akan dampaknya, namun Choi bersikeras tindakan yang lebih tegas sangat diperlukan. Ji-ung dan anteknya dimasukkan ke pusat penahanan. Sementara Hwajin, Hanrim, dan Gende bergabung dengan fasilitas itu sebagai penjaga. Mulai sekarang Ji-ung akan hidup seperti para narapidana lainnya. Di dalam, Hanrim menantang Ji-ung dan lainnya untuk menyerangnya jika mereka ingin pergi. Gende khawatir akan keselamatan Hanrim. Namun Hwajin bersikeras Ji-ung dan pasukannya yang akan dalam masalah. Hanrim dengan cepat mengalahkan mereka, mengklaim jika narapidana menyerang, penertiban dengan kekerasan diperbolehkan. Saat Hanrim menjaga mereka tetap patuh, Gende membimbing mereka memastikan tetap mengikuti pelajaran. Sementara Hwajin sengaja menempatkan mereka dalam pantauan para narapidana berpangkat tinggi di penjara. Saat jam makan, Hwajin sengaja mendahulukan anak di bawah umur mengambil makanan, sehingga beberapa tahanan hanya mendapatkan makanan sisa. Para tahanan itu memaksa Ji-ung menghabisi seluruh makanan secara paksa. Ji-ung dan lainnya dipaksa mencuci piring dan mengikuti aturan penjara. Dia semakin putus asa dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghubungi orang tuanya. Putus asa, Ji-ung marah dan memukuli seorang tahanan lain yaitu Sugyom. Alih-alih melaporkannya, Sugyom dengan tenang berjanji akan membalasnya. Kemudian, Hwajin mengungkapkan Sugyom dipenjara karena membunuh para penindasnya di sekolah. Ji-ung menjadi ketakutan. Saat pemeriksaan, ada sendok yang hilang yang bisa menjadi senjata. Jadi para tahanan digeledah. Ji-ung yakin Sugyom yang menyembunyikannya. Hanya saja itu tidak terbukti. Namun Sugyom marah mengambil benda tajam yang disembunyikan. Segera bersiap menyerang Ji-ung. Dia mengatakan kepada Ji-ung, hukumannya sudah maksimal di sini. Dia bisa membunuh satu orang lagi. Tidak akan menjadi neraka Ji-ung dan mengajaknya untuk bermain petak umpet bersamanya. Petugas datang menarik Sugyom. Sementara Ji-ung kencing di celana karena ketakutan.
Sementara itu orang tua anak-anak berkumpul di luar Kementerian Pendidikan. Mereka menuduh Menteri Choi melakukan penganiayaan anak dan mengancam akan mengungkap situasi itu kepada media. Choi mengundang mereka ke sekolah esok harinya agar mereka bisa bertemu anak-anak mereka untuk terakhir kalinya. 볼 수 있는 마지막 기회니까. 오라면 우리가 가야 됩니까? 그리고 Esok hari, orang tua itu menghadapi Menteri Choi dan Hwa Jin mengenai hukuman tahanan. Saat mereka bertemu kembali dengan putra-putra mereka, anak-anak itu memohon untuk dibawa pulang. Namun, Hwa Jin mengungkapkan para pemuda itu memaksa siswa untuk mengkonsumsi dan menjual obatan terlarang. Ji-ung bersikeras bahwa pil-pil itu adalah suplemen penurun berat badan yang tidak berbahaya. Sehingga Hwa Jin memaksa Ji-ung untuk meminum pil-pil itu. Ji-ung langsung panik dan akhirnya mengakui pil-pil itu adalah obatan terlarang. 이건 펜타민이 영양제야, 영양제. Orang tuanya kemudian menawarkan kompensasi finansial untuk korban sebagai penyelesaian masalah ini. 그렇게 잘못을 하면 벌을 받고 우리가 합의금을 거둡시다. Han Rim membawa Yoon Jin ke pertemuan itu, dan Menteri Choi menyerahkan keputusan kepada Yoon Jin sebagai korban. Yoon Jin menolak untuk memaafkan anak laki-laki itu dan mengutuk mereka karena telah membuat kehidupan sekolahnya sengsara. Ji-ung mencoba menyerang Yoon Jin, tetapi Han Rim menghentikannya. Dengan penyerangan itu, Choi mengatakan permintaan para orang tua untuk membebaskan putra mereka secara resmi ditolak. Meskipun orang tua keberatan, anak-anak laki-laki itu dikirim kembali ke tahanan remaja. Dengan kejadian ini, BPHP berjanji untuk mendorong undang-undang yang lebih ketat untuk menangani kenakalan seperti Ji-ung dan teman-temannya. Hwa Jin memperingatkan anak-anak laki-laki itu bahwa mereka mungkin akan tetap berada di tahanan remaja sampai mereka berusia 18 tahun, ketika mereka dapat diadili sebagai orang dewasa. Ji-ung menangis meminta ampunan, merasa bersalah terhadap Yoon Jin. Kemudian, Hwa Jin berterima kasih kepada Sugyeom dan narapidana lainnya karena telah membantu menakut-nakuti anak-anak laki-laki itu. Sugyeom meminta pada Hwa Jin untuk memastikan tidak ada lagi orang yang berakhir seperti dirinya. Seketika seorang narapidana bersiap menusuk Ji-ung pada saat Gi-chol muncul untuk menghalangi serangan tersebut, sementara Hwa Jin menyaksikan dengan terkejut. Gi-chol menerima perawatan untuk luka-lukanya. Setelah itu, Gi-chol meminta maaf kepada Hwa Jin atas apa yang terjadi pada Gayun. Ketika Hwa Jin pergi, itu hanya penyesalan palsu. Selanjutnya, tim BPHP membahas kasus potensial seketika orang tua bernama Tuan Lee datang meminta bantuan Menteri Choi. Lee menjelaskan putranya yang bernama Jae-hyun hilang setelah kecanduan permainan judi online. 뭐 이렇게 많은지 해줄 수 있는 게요. 진작에 신고했습니다. Di masa lalu, saat Lee bekerja, dia dihubungi seseorang yang meminta membayar hutang putranya. Lee menghadapi putranya menanyakan kejadian ini. Jae-hyun mengatakan dia menghabiskan uang untuk aplikasi game dengan hutang sebesar 85 juta won yang mengejutkan orang tuanya. 게임을 한 거냐고? 1,500만 원? Di waktu berikutnya, Lee memberitahu putranya bahwa hutangnya telah dibayar. Dia meminta Jae-hyun untuk tidak mengulanginya. Namun sayangnya, Jae-hyun kembali berulah dengan memainkan game judul itu, sehingga orang tuanya merasa kecewa pada Jae-hyun. Para penagih hutang datang ke tempat kerja Pak Lee memberi peringatan untuk membayar hutang putranya. Dia memutuskan keluar dari perusahaan agar mendapatkan pesangon guna membayar hutang putranya. BPHP mengirim Gende untuk menyamar menjadi siswa di SMA Nakwon. Di sana dia bertemu dengan Songbin, teman Jae-hyun. Gende mempelajari lebih lanjut mengenai permainan judul. Gende dengan cepat menyadari sejumlah besar siswa di sekolah itu kecanduan judi melalui aplikasi itu. Gende melaporkan temuannya ini kepada timnya. Dia mengatakan lebih dari 50% pemainnya adalah remaja. Bahkan ada yang berusia 9 tahun. Para remaja itu pasti berhubungan dengan rentenir. Untuk memainkan permainan itu, bahkan ada banyak murid yang kabur dari rumah seperti Jae-hyun. Choi bersumpah untuk meminta bantuan dari lembaga pemerintah untuk menghukum mereka yang mempromosikan judul dan permainan taruhan kepada anak di bawah umur. 가출로 이어지는 학생들 학생들 기지 어깁니다. 10%가 넘는 수가 청소년이. Hwa Jin menginstruksikan Gende menyusup ke kelompok Songbin dengan memainkan permainan itu sendiri. Songbin mengundang Gende mendaftar menggunakan kode referensi dan mendapatkan 50.000 won. Gende mendaftar dan memainkan permainan ganjil genap.
공공지하에 샀다니까? 자기 돈 내고 하는 거 아니야? 이건 게임 새끼야 게임. Gende memberitahu timnya bahwa Songbin adalah perekrut orang yang pertama menghasut. Mereka memiliki kaki tangan. Awalnya mereka mengatakan menang besar, sehingga menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan. Jika tidak ikut berjudi, para murid itu akan dijauhi dan dikucilkan. 도박을 하지 않으면 약간 왕심과 관심을 막 유포하면은 큰 금액을 Gende memainkan judul, awalnya dia terus menang, namun segera kalah dan kehilangan banyak uang. Esok hari, Gende memberitahu Songbin mengenai kerugiannya. Karena Songbin bekerja untuk rentenir, dia menawarkan kepada Gende untuk melanjutkan perjudian. Sambil langsung memotong bunga di muka dari pinjaman itu. Gende meminjam 1 juta won, namun hanya mendapatkan 800.000 won. Sebab telah dikurangi bunga 20%. Kemudian Gende menjelaskan kesepakatan itu kepada Hwajin dan Hanrim. Dia mengungkapkan karena bunga yang berkembang, pinjaman 1 juta won pada akhirnya bisa membuatnya menjadi 45 juta won. 8,282만 7천 붙은 103만 원에서 3. Tidak lama kemudian, Hanrim menerima telepon dari rentenir yang menuntut pembayaran kembali. Hanrim menolak dan mengatakan kepada mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap Gende. Esok hari, Gende menunggu rentenir, sementara Hanrim mengawasinya di sekolah. Karena gugup, Gende meminta Hanrim untuk tetap berada di dekatnya. Namun, Hanrim teralihkan perhatiannya oleh beberapa cemilan dan meninggalkan mobilnya sebentar. Selama waktu itu, rentenir menculik Gende bersama beberapa siswa lain yang berhutang kepada mereka. Mereka menyita ponsel para siswa, namun Gende berhasil membuang ponselnya sendiri dari kendaraan sebelum dia tertangkap. Hanrim menyadari Gende telah menghilang. Dia panik dan menghubungi Hwajin untuk meminta bantuan. Sementara para rentenir memaksa para siswa untuk mencuri dari toko, kemudian merampok orang untuk melunasi hutang mereka. Saat Hwajin dan Hanrim meninjau rekaman CCTV, Choi menggunakan koneksinya untuk mengidentifikasi kendaraan yang terlibat. Hanrim menyalahkan dirinya sendiri sebab telah membahayakan Gende, namun Hwajin mendesaknya untuk fokus mencari Gende. 움직여. 포기하면 그건 실패가 된다. Malam itu para rentenir membawa Gende ke tempat persembunyian mereka. Di sana dia menemukan beberapa siswa SMA termasuk Jaehyun yang bekerja untuk geng itu dengan mengirimkan pesan spam kepada calon korban. Gende berusaha mengirim pesan ke BPHP melalui salah satu perangkat, namun Jaehyun menghentikannya dan menjelaskan mereka terus-menerus dipantau. Pada saat anggota geng memperhatikan para siswa itu berbicara, mereka memukuli Jaehyun dan memaksa semua orang kembali bekerja. Untuk melindungi Jaehyun, Gende menawarkan bantuan untuk memperbaiki server geng itu pada saat mengalami masalah. 트래픽 분산하는 리버스 프록시. 뭐래? 캄보디아 제가 할수 있어. Terkesan dengan kemampuannya, para penjahat membawanya ke lantai atas untuk bertemu bos mereka. Ia memerintahkannya untuk membuat server proxy. Sementara itu, Jaehyun pingsan setelah dipaksa bekerja tanpa henti, sambil terus-menerus dipukuli geng itu. Di tempat lain, Hanrim membawa Songbin ke markas BPHP. Songbin tidak tahu kantor para penjahat itu, dia hanya bertugas menghasut para siswa untuk bermain game. Songbin menunjukkan situsnya yaitu VIP. Saat memeriksa situs itu, Hwajin dan Hanrim memperhatikan pesan kode Morse tersembunyi yang telah disematkan Gende ke dalam sistem, berupa ketukan dalam klip situs itu. Keduanya segera mengartikannya, yaitu dukun kecil Musnagol. Hanrim dan Hwajin melacak lokasinya dan segera menggerebek tempat persembunyian itu. Kedua mantan tentara itu menghadapi para anggota geng. Namun mereka terlalu kuat. Segera mereka bertemu dengan Gende yang selamat. Sementara Hanrim tetap tinggal bersama para siswa. Hwajin menuju ke kantor utama untuk menangkap para rentenir dan bos mereka. Hwajin berhadapan dengan anggota yang lebih kuat, namun Hwajin terlalu tangguh. Ketika pemimpin geng mencoba melarikan diri, Hwajin mengejarnya dan memukulinya dengan brutal karena telah menghancurkan kehidupan para siswa dan keluarga mereka melalui kecanduan judi. Para rentenir ditangkap dan Jaehyun dibawa ke rumah sakit. Hanrim meminta maaf kepada Gende dan berjanji akan lebih mengawasinya di masa mendatang. Kemudian ayah Jaehyun berterima kasih kepada Menteri Choi atas bantuannya.
Hwa Jin mempertemukan Jae-yoon dengan Songbin. Songbin mengatakan kepada Jae-yoon bahwa dialah yang telah membuatnya berjudi online. Jae-yoon marah pada Songbin telah melakukan hal ini kepadanya. Mengingat mereka berteman sejak SD, Songbin mengatakan dia terpaksa, sebab mereka akan menghubungi orang tuanya. 불당했다고 피해자야. 어른들이 돈 벌려고 우리들이 이용한. 처벌을 받게 될 거야. Hwa Jin menasihati kedua anak laki-laki itu dan menjelaskan kecanduan judi mereka telah menyakiti orang tua mereka, sama seperti menyakiti diri mereka sendiri. Hwa Jin mendorong kedua anak laki-laki itu untuk bekerja keras dan mengembalikan uang yang hilang dari keluarga mereka karena judi. Hwa Jin menyuruh mereka mencuci piring untuk mendapatkan uang. Selain itu, mereka dihukum hanya menggunakan pager. Kemudian, Menteri Choi bertemu dengan saingan politiknya yang bernama Hwang Ki-tae, yang popularitasnya sedang menurun. Ki-tae menuduh Choi menggunakan mendiang putrinya untuk memajukan karir politiknya dengan membentuk BPHP. Choi menanggapi dengan menyarankan agar Ki-tae lebih khawatir mengenai anggota partainya sendiri, yang membahas posisinya dalam pemilihan presiden mendatang. Terkejut dengan pengungkapan itu, Ki-tae mencari Gi-chol dalam upaya menjatuhkan Choi. Ki-tae bertemu Gi-chol untuk membahas bagaimana mereka bisa menggunakan kematian Gayun untuk melawan Choi. Di waktu berikutnya, laporan berita yang mengklaim bahwa BPHP sedang melakukan tes darah dan urin di sekolah-sekolah di seluruh negeri untuk memeriksa penggunaan obatan terlarang di kalangan siswa. Gende memberitahu Hwa Jin dan Hanrim mengenai SMA Seongyeon, salah satu sekolah persiapan paling bergengsi di negara ini. Selain itu, sekolah ini terkenal dengan para orang tua muridnya yang banyak menuntut. Tiba di SMA Seongyeon, Gende mengatakan banyak mahasiswa kedokteran SNU berasal dari sekolah ini. Sekolah memisahkan murid yang memiliki target masuk kedokteran. Bisa dikatakan ini adalah kelas berisi para siswa peringkat 1. Saat ujian kualifikasi, siswa bernama Jung Hyun-min mengalami halusinasi, hingga akhirnya mengalami mimisan. Tim BPHP yang memantau ujian segera menghampiri Hyun-min dan membawanya ke ruang medis. Namun, Ibu Hyun-min datang ke sekolah meminta putranya untuk bangun dan menyelesaikan ujian. Hyun-min mengatakan pada ibunya dia mengalami halusinasi, namun Ibu Hyun-min mengatakan itu karena konsentrasinya menurun. Segera Ibu Hyun-min memberinya tablet untuk diminum. 너가 약 챙겨왔으니까 뜨는 거 다 집중력이 떨어져서 그런. 너 자꾸 이상한 새. Alhasil Hyun-min kembali ke ruangan untuk menyelesaikan ujian. Setelah ujian, tim BPHP meminta para siswa untuk tetap tinggal guna melakukan pemeriksaan penggunaan obatan terlarang. Hyun-min memberitahu ibunya tentang tes urin, sehingga Ibu Hyun-min menghubungi orang tua lain tentang adanya tes ini. Alhasil, para orang tua mengeluh bahwa BPHP membuang-buang waktu siswa, padahal seharusnya mereka mengikuti sesi bimbingan privat. Hwa Jin menolak, memperingatkan para orang tua bahwa untuk memastikan membawa para siswa besok guna melakukan tes urin di rumah sakit yang ditunjuk BPHP. Jika tidak datang, akan ada konsekuensi yang berat. 한 사람이라도 살리자고요. 엄마들 감당하실 수 있겠어요? 불이익이라뇨. Sementara Ki-tae bertemu Gi-chol di penjara dan membahas kerjasama untuk menjatuhkan Menteri Choi dan Hwa Jin. Hanrim dan Gende menemani Hwa Jin ke rumah sakit, tempat para siswa Seongyeon menyerahkan sampel urin. Di sana, Ibu Hyun-min kecewa setelah mengetahui putranya mendapat nilai B pada ujian. Meskipun Hyun-min meminta maaf, ibunya menyalahkannya sebab gagal minum obat tepat waktu. Dia menuduh putranya itu menyia-nyiakan usaha bertahun-tahun, membuatnya diliput rasa bersalah. 엄마가 불쌍하지도 않아. 이라도 잘 챙겨 먹어야 된다고 그랬어. Kilasan balik, Ibu Hyun-min berkonsultasi dengan penasihat sekolah kedokteran. Konsultan bertanya level putranya. Ibu Hyun-min mengatakan saat di kelas 7, Hyun-min sudah mengerjakan matematika kelas 10. Konsultan bertanya apakah dia belum menyelesaikan materi SMA. Ibu Hyun-min mengatakan dia akan berusaha, mengingat Hyun-min peringkat 1 di angkatannya. Konsultan mengatakan peringkat 1 di luar kota termasuk level bawah di Gangnam. Jangan bermimpi untuk masuk kedokteran. Konsultan kemudian mengatakan sejak lahir sampai masuk kedokteran, mereka menyusun rencana 20 tahun dari TK, sekolah, bimbel, dan les. Dibanding anak lain, persiapan mereka masuk kedokteran 10 tahun lebih awal. Di umur Hyun-min seharusnya semua materi SNBT sudah tuntas dipelajari. Tinggal latihan soal agar tidak salah satu ujian, sambil mempersiapkan wawancara, esai, dan bahasa Inggris. Konsultan memberikan soal-soal yang biasa dikerjakan anak-anak pintar. Dia ingin tahu berapa soal yang bisa dikerjakan oleh Hyun-min.
영어까지 준비하고 있어야 돼요. 학원, 과외 보냅니다. 강남권에선 하위권입니다. Bertekad untuk mengamankan masa depan putranya, dia menekan suaminya untuk pindah ke Gangnam dan memberitahu suaminya bahwa Hyunmin harus bersekolah di SNU. Dia mengawasi belajar Hyunmin dengan ketat dan menyewa tutor. Selain itu, dia mencoba mendekati orang tua yang berpengaruh. Dia mendapatkan informasi wanita itu adalah Ibu Dahwi. Dikenal menguasai semua dari koordinator les, agen konsultan masuk universitas, sampai bimbel yang menyusun kurikulum fakultas kedokteran SNU. Segera Ibu Hyunmin mendekati Ibu Dahwi dengan memberikannya hadiah untuk mengambil hatinya. Ibu Hyunmin yang ambisius mencegah Hyunmin tidur atau makan terlalu banyak, karena takut hal itu akan mempengaruhi prestasinya. Hyunmin berusaha namun hasil lapornya belum memuaskan. Masih kurang untuk masuk kelas kedokteran. Sehingga Ibu Hyunmin menemui Ibu Dahwi yang mengetahui nilai putranya. Ibu Dahwi mengklaim ini mungkin terkait konsentrasinya. Jadi dia menawarkan pil untuk Ibu Hyunmin agar konsentrasi Hyunmin meningkat. 여기 애들은 다 이걸 먹는데 와주고 시험 볼 때 긴장도 더. Segera Ibu Hyunmin memberikan pil itu kepada putranya. Setelah mendapatkan nilai Hyunmin meningkat, dia meminta obat yang lebih kuat. Namun Ibu Dahwi mengklaim obat itu sudah cukup. Namun, Ibu Hyunmin mencoba mencari obat yang lebih kuat, hingga dia mulai mencari informasi tentang obat yang lebih kuat di situs komunitas. Setelah itu, Ibu Hyunmin melakukan pertemuan dan membeli obat itu secara diam-diam. Dengan penggunaan obat itu, Hyunmin berhasil meraih peringkat 1. Namun efeknya mematikan, emosi Hyunmin mulai terkuras, selain itu melukai dirinya sendiri dan bahkan mimisan. Saat ini, Wajid mengatakan obat ini adalah obat ADHD. Yang belum dapat izin di Korea. Namun karena dirasa efektif, obat itu sudah terkenal dan tersebar di kalangan ibu-ibu. Hasil tes urin anak-anak positif terdeteksi metilpenidat dan atomoxetin. Kedua obat ini hanya diresepkan untuk kasus yang sangat langka dan pasien berisiko tinggi. Khususnya, metilpenidat dikategorikan zat psikotropika yang diatur Undang-Undang Narkotika. Mengkonsumsinya tanpa resep dokter adalah tindakan ilegal. 아토목색 ADHD 치료제고 이미 다 알고 계셨던 것 같네요. Dalam perjalanan mencari Hyunmin dan ibunya, Wajid memberitahu timnya bahwa pada hasil tes Hyunmin ditemukan zat obat lain yang mendekati dosis mematikan. 사랑에 가까울 정도의 수치야. TD약 말고 다른 약 성분. Di rumah, Ibu Hyunmin mengurung putranya dan menekannya terus mempersiapkan ujian CSAT. Karena putus asa, Hyunmin meminta lebih banyak pil untuk menenangkan sarafnya. Pada saat Wajin tiba di apartemen, Ibu Hyunmin menolak membuka pintu. Hanri menerobos masuk ke apartemen, masuk lewat jendela. Wajin kemudian menghadapi Ibu Hyunmin dan menuduhnya memasuk obatan ilegal kepada putranya. Meskipun Ibu Hyunmin mengaku tidak pernah memahami bahaya obat-obatan itu, Wajin berpendapat dia mengabaikan semua tanda peringatan pada putranya. Dia mengatakan kepada Ibu Hyunmin bahwa dia lebih memilih menghancurkan putranya daripada menerima kegagalan akademis. 지금 나쁜 약이라는 것도 마약이라고 부릅니다. Selanjutnya, Wajin memaksa Ibu Hyunmin untuk mengikuti rutinitas melelahkan yang sama seperti yang diterapkan pada Hyunmin. Wajin mengontrol jadwal tidur dan makan Ibu Hyunmin, memaksanya untuk merasakan tekanan yang sama seperti yang dialami putranya. Sementara Hyunmin berjuang melawan gejala putus obat yang parah di rumah sakit, Genda menyuruh Hyunmin untuk tetap kuat dan mengatasi rasa sakit itu. Hyunmin mengakui dia telah bertahun-tahun mempersiapkan masa depan yang dipilih oleh ibunya dan sering berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Hyunmin mengungkapkan pil-pil itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa mampu untuk terus hidup. Genda mendorongnya berhenti merasa bersalah sebab mengecewakan ibunya. Pada saat Hyunmin mengakui dia tidak lagi tahu apa yang diinginkannya untuk dirinya sendiri, Genda membawanya ke perpustakaan rumah sakit dan mendorongnya untuk menjelajahi buku-buku yang benar-benar menarik minatnya. 좋아하는 건 하나도 모르겠어. 제일 좋아하는 거 할 때가 너가 뭘 제일 좋아하는지 한번 Di tempat lain, Ibu Hyunmin memohon belas kasihan kepada Hwajin, namun Hwajin menolak untuk bersimpati kepadanya. Dia berpendapat Hyunmin mengorbankan kebahagiaannya sendiri untuk memenuhi ambisinya. Hwajin akhirnya membawanya ke rumah sakit untuk melihat putranya. Bahkan saat itu, pertanyaan pertama Ibu Hyunmin yaitu, apakah putranya masih mempersiapkan ujian CSAT? Hyunmin pada akhirnya memberitahu ibunya bahwa dia tidak ingin kuliah kedokteran. Pada saat ibunya mendesaknya untuk terus mempersiapkan ujian, Hyunmin menolak, mengatakan dia perlu fokus pada pemulihan.
Yeonmin meminta ibunya untuk berhenti mengkhawatirkan masa depannya dan mulai fokus pada mimpinya sendiri. 나 응원해주세요, 엄마. Kemudian Menteri Choi secara terbuka membahas penyalahgunaan obat ADHD dan obatan lainnya yang dikonsumsi siswa guna meningkatkan prestasi akademik mereka, yang mengumumkan bahwa BPHP akan melakukan pemeriksaan sebelum CSAT. Dan jika terdeteksi menggunakan obat ilegal, murid itu akan dilarang untuk mengikuti ujian. Di saat yang sama, Hwajin memeriksa obat-obatan yang disita. Ada beberapa bentuk, namun kandungannya hampir sama. Pertama disebut bulan purnama yang populer 10 tahun lalu. Lalu manusia salju, populer 5 tahun lalu. Dan terakhir obat yang populer 2 tahun lalu dengan merek tertera huruf MS. Di tempat lain, salah satu rekan Gyuchol mengeluh bahwa BPHP mengganggu bisnis obatan mereka. Di waktu selanjutnya, Gyuchol dibebaskan dengan pertimbangan bahwa dia di bawah umur dan tidak beresiko mengulang kejahatan. Sehingga komite memberikan pembebasan bersyarat. Masyarakat protes di luar SMA Jinwon sebab mengizinkan mantan narapidana seperti Gyuchol untuk bersekolah di tempat itu. Menteri Choi, Handrim, dan Gende membahas situasi ini, namun menteri menolak untuk berkomentar tentang pembebasan Gyuchol. 그건 복수야. 막을 재량은 없어. 교권국이 다시 공부. Sementara itu, Hwajin mengunjungi Gyuchol di sekolah dan mengatakan kepadanya, dia hanya berurusan dengannya dalam kapasitasnya sebagai petugas BPHP. Hwajin menjelaskan Gyuchol bahan uji coba, dia akan dipantau apakah ada peluang untuk berubah dan apakah pantas untuk diberi kesempatan lagi. 갱생의 여지가 있을지 너 같은 애들 긴장하지 마. Para siswa memperlakukan Gyuchol dengan buruk dan terus-menerus memanggilnya pembunuh. Namun dia mencoba mengabaikan mereka. Sementara itu, dia melihat sekelompok siswa bermain video game bersama. Kemudian Gyuchol mengunjungi kantor BPHP untuk melaporkan bahwa beberapa siswa menindas teman sekelasnya. Meskipun Handrim ingin mengusirnya, Menteri Choi mendengarkan keluhan itu. Gyuchol sengaja menyebut nama Gayun tunangan Hwajin untuk memprovokasi Gangsok dan Hwajin, namun keduanya tidak bereaksi. Gyuchol mengatakan Gayun pernah bilang, memperdulikan kesulitan orang lain adalah pelajaran bagi murid juga. Handrim marah sebab menyebut nama Gayun. 학생이 배워야 시험을 챙기는 것도 학교 폭력 제거하라. Gyuchol kemudian menunjukkan foto korban penindasan yaitu Songgu. Handrim mengakui dia tidak percaya dengan niat Gyuchol, namun Hwajin menolak mengabaikannya. Hwajin pergi ke SMA Jinwon dan berbicara dengan guru di sana untuk memastikan apakah benar siswa bernama Songgu diintimidasi. Guru membantah tuduhan itu, mengingat Songgu memiliki banyak teman. Segera Hwajin menanyai Songgu secara pribadi. Songgu juga membantah diintimidasi. Namun Hwajin menyadari bahwa teman-temannya itu menggunakan hotspot selulernya sehingga mereka bisa terus bermain game menggunakan internet portable-nya. Songgu membela teman-temannya dan meminta Hwajin untuk tidak ikut campur. Sementara Gende dan Handrim mengunjungi warnet untuk mengumpulkan bukti, namun penyamaran Gende terbongkar sebab penjaga warnet mengenalinya. Sehingga Gende meminta Handrim untuk menyamar. Handrim menggunakan kacamata khusus sengaja menabrak Chiho. Chiho menjadi marah, namun Gende meminta Handrim tetap tenang. Setelah berhasil mendapatkan rekaman suara Chiho, Gende memanfaatkan aplikasi khusus untuk membuat suaranya terdengar seperti Chiho. 비밀번호 알려주지. 안녕, 나 치호인데 이쪽 목소리 다 Handrim menghubungi Songgu dengan menggunakan suara Chiho yang terdistorsi, sehingga Songgu menganggap sedang berbicara dengan Chiho. Handrim meminta sandi YP Songgu untuk membuka akun Songgu. Terungkap bahwa Chiho dan teman-temannya mengeksploitasi Songgu dan menggunakan akunnya untuk menipu orang secara online, di mana mereka menjual barang secara online lalu kabur setelah menerima uangnya. 물품 미배송 중 정액결제 게임만 10만 원이 넘는 배달도 있었어. Salah satu korban penipuan kemudian memukuli Songgu setelah ditipu. Songgu berusaha mengatakan bukan dia yang melakukannya. Esok hari, Songgu meminta uang untuk mengembalikan uang kepada korban penipuan itu. Namun Chiho menolak meminta Songgu yang mengembalikan uang korban, sebab itu atas nama akunnya. 네 아이디고 네 명이야. 내가 마음 잘못 먹으면 약속시켜줘. Dan gak sebalik, ibu Songgu mengadu kepada ibu Chiho bahwa Chiho telah memakai akun putranya untuk memesan makanan dan membeli produk game. Namun Chiho justru menuduh Songgu mengganggu saudara perempuannya dengan mengirim film porno.
Songgu mengklaim bukan dia, itu ulah Chiho, agar terhindar membayar hutang. Ibu Chiho mengancam melapor ke polisi, sehingga ibu Songgu meminta maaf. Chiho mengancam Songgu akan mengirim video itu ke seluruh siswa perempuan jika dia tidak menurut permintaannya. Saat ini, ibu Songgu menanyai putranya tentang pengeluarannya yang cukup tinggi. Namun Songgu tidak ada daya untuk memberitahu ibunya. Gichol mendorong Songgu untuk melapor ke BPHP apa yang terjadi padanya. 너를 죽이는 공국이 있었으면 Songgu akhirnya memutuskan mengatakan yang sebenarnya kepada Hwajin. Yonggo menuliskan bahwa Chiho dan teman-temannya menggunakan akunnya di situs judi dan toko daring. Di saat yang sama, Chiho yang licik mengajukan pengaduan yang menuduh Songgu menindasnya, sehingga Chiho harus menghadiri sidang komite sekolah. Hwajin menghadiri sidang, di mana Chiho diperlakukan sebagai korban, dan Songgu sebagai pelaku. Meskipun Songgu bersikeras bahwa dialah yang ditindas, di mana akunnya dicuri untuk menipu, bermain game, memesan makanan, komite menuntut bukti akunnya dicuri. Songgu tidak bisa menjawab, sehingga dianggap bukti sepihak, dan dianggap pencemaran nama baik. Songgu yang marah mengatakan semua bisa terlihat dari riwayatnya. Saat tercatat masuk warnet, ada penyewaan skuter, dan pemesanan makan ke lokasi lain. Namun pengacara Chiho mengklaim, Chiho hanya 1 atau 2 kali meminjam akun OTT Songgu dan akun rental skuter karena terpaksa. Justru sebaliknya, Chiho mengirim uang kepada Songgu. Chiho mengklaim dia tidak pernah terima uang. Pengacara meminta membuka akunnya. Chiho terkejut mendapatkan uang kiriman 1 juta won. Pengacara Chiho menganggap Songgu bukan sekedar melakukan pencemaran nama baik, namun pembunuhan karakter. Pengacara Chiho menuntut ganti rugi yang sesuai sebab terganggunya studi Chiho. Namun karena ibu Chiho orang yang bijak, jadi Songgu hanya perlu melakukan permintaan maaf. 사기도 치고 내 계정을 도용했습니다. 현재 정신적 충격이 Hwajin mencari keberadaan Songgu hingga akhirnya dia menemukannya. Hwajin menyemangatinya berjanji bahwa BPHP akan membantunya. 내가 너 믿는다고. 아니잖아요. 네가 도용할 거라고. BPHP kemudian mengirim Hanrim ke SMA Jinwon sebagai siswa yang menyamar. Hanrim segera berteman dengan Chiho dan dengan sukarela memberinya akses ke akun media sosial dan koneksi WiFi-nya. Chiho dan teman-temannya dengan antusias memanfaatkan kesempatan ini. Hanya saja itu adalah jebakan, di mana Hanrim menggunakan ini untuk menginskripsi ponsel Chiho dan lainnya, sehingga memberi Gende akses jarak jauh ke perangkat tersebut. Menggunakan akun mereka, Gende mulai menipu orang dengan cara yang sama seperti Chiho dan teman-temannya mengeksploitasi Songgu. Chiho merasa frustrasi, akunnya terus mengeluarkan banyak uang. Akhirnya dia melampiaskan kemarahan kepada Hanrim. Hanrim langsung menuduh Chiho melecehkannya dan mengancam akan melaporkannya ke komite kekerasan sekolah. 학폭위가 열리거든. Kali ini Hwajin datang dengan bukti yang mendukung klaim Hanrim dan menuduh Chiho menindasnya. Sebagai pengacara Hanrim, Hwajin mengklaim Chiho telah membuat Hanrim mengalami trauma dan masalah mental yang serius. Chiho mengatakan dirinya yang menjadi korban dengan akunnya diretas. 진짜 쇼하고 있네. 강학생한테 물어보세요. 근데 그걸 왜 내가 증명해요? Chiho bersiap menyerang Hanrim. Hanrim melukainya dan Hwajin mengungkapkan Hanrim adalah petugas BPHP. Mereka menggunakan taktik yang sama yang digunakan Chiho menuduh Songgu. Hwajin mengatakan mereka datang untuk meluruskan ketidakadilan yang dialami Songgu. Meskipun Chiho tidak menyentuhnya atau melakukan kekerasan, namun Songgu menjadi resah, ketakutan, merasa dirugikan, dan frustrasi. Tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakannya, bahkan orang tuanya sendiri. Mungkin Songgu lebih memilih dipukul, karena jika dia terluka, mungkin orang tuanya akan percaya. 도 되지 않았는데 성구는 나오고. 근데 그게 분명히 네가 성구한테 한 Di tempat lain, ibu Songgu meminta maaf kepada Songgu sebab tidak mempercayainya. Hwajin memutuskan bahwa BPHP akan memberi langkah perlindungan tepat untuk Songgu. Selain itu, putusan komite kekerasan sebelumnya akan sepenuhnya dibatalkan, di bawah kewenangan BPHP. Gichol berterima kasih kepada Hwajin sebab telah menanggapi laporannya dengan serius. Setelah itu, BPHP meninggalkan sekolah dan Hwajin mengantar Choi pulang dari sebuah bar. Kedua pria itu merenungkan Gayun dan mengenang kenangan mereka tentang Gayun. Di tempat lain, Chiho berkonfrontasi dengan Gichol sebab telah mengkhianatinya. Dalam kelas balik, Chiho meminta Gichol atas menyelesaikan masalahnya terkait penindasannya terhadap Songgu.
Gyuchol memintanya melakukan sidang komite sebelum BPHP melabelinya pelaku perundungan yang bisa membuatnya keluar dari sekolah ini. Gyuchol mengatakan di dunia ini orang yang melapor duluan adalah korbannya. Jika tidak ingin dicap pelaku, berpura-puralah menjadi korban. Saat ini Gyuchol memberitahu Chiho dia yang telah melaporkan Chiho ke BPHP atas perundungan Songgu. Sebab ini adalah rencananya. Dia lalu mendorong Chiho dari atap. Gyuchol mengunjungi kantor Kite dan meninggalkan sebagian rekaman di mana Chiho menyalahkan BPHP karena telah menghancurkan hidupnya. Gyuchol mengatakan terserah Kite, rekaman itu mau digunakan untuk apa. Kite membaca berita online yang memberitakan bahwa murid jatuh dari atap SMA Jinwon, diduga bunuh diri. 그게 뭔가? Kite kesal sebab mengeluarkan Gyuchol untuk melakukan rencana gila ini. Gyuchol mengatakan bukan kamu yang membebaskanku, semua ini adalah rencanaku, aku menyeretmu masuk, sehingga dia bisa dibebaskan tanpa bersyarat. Kite marah, namun Gyuchol mengatakan jika ingin menjadi presiden untuk mempertahankan wibawanya. Lagi pula mereka memiliki tujuan yang sama, menghancurkan BPHP. Chiho dirawat di rumah sakit, sementara berita tentang insiden ini menyebar dengan cepat, di mana rekaman suara yang diduga keluhan seorang murid terhadap BPHP. BPHP dianggap harus bertanggung jawab atas Chiho dan dianggap berusaha menghabisi hidupnya sendiri. Polisi menyelidiki keaslian rekaman itu, siapa yang merekam, dan bagaimana penyebarannya. Hwajun dan Gende membahas jatuhnya Chiho dari atap, namun CCTV nampak tidak jelas. Gende mengklaim tidak ada rekaman CCTV yang jelas yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. 근데 이게 화질이 엄청 안 좋은 일단 좀 보면서 설명해. Hwajun bertemu Gyuchol, menuduhnya mencoba menutup BPHP agar dia bisa melanjutkan bisnis obatan terlarangnya. Gyuchol menganggap Hwajun sama mengganggunya seperti Gayun. 수다나 떨고 계신 거 보니까 그러든가 잡아가든가 했을 테 근데 증거는 없으신가 봐요. Dan kelas balik menunjukkan Gayun memaksa Gyuchol untuk bersekolah. Dia terus-menerus mendorongnya mengubah perilakunya dan meninggalkan gaya hidup gangsternya. Gyuchol dan rekannya berencana mengedarkan obatan terlarang di lingkungan sekolahnya. Suatu ketika Gayun menemukan obatan terlarang di tas Gyuchol. Saat ini Gyuchol mengatakan, seandainya Gayun tidak menemukan obatan itu, Hwajun dan Gayun pasti sudah menikah. Hwajun yang emosi segera memberi pukulan yang ternyata direkam oleh siswa lain. Video ini pun menjadi viral. Kite memanfaatkan ini memberitahu media bahwa hal yang ditakutkan dibentuknya BPHP. Di mana tidak lama Chiho mencoba menghabisi hidupnya karena hukuman berlebihan, mereka juga menyerang Gyuchol. Dibentuknya BPHP dianggap dipicu oleh dendam pribadi Hwajun dan Choi terhadap Gyuchol. Kita berjanji akan menutup BPHP. 넘는다는 여론조사 Hwajun ingin menyelidiki kasus Chiho, namun Gyuchol yang licik memanfaatkan siswa lain, menantang adanya penyelidikan, menyebut Chiho koma karena ulah BPHP. Choi mengatakan ke publik bahwa hingga hasil penyelidikan terkait dugaan bunuh diri murid di SMA Jinwon diumumkan, pelaksanaan tugas BPHP dihentikan sementara. Dengan BPHP yang sudah tidak terlibat, Gyuchol meminta teman-temannya untuk mencari pelanggan obatan terlarang mereka. Begitu ada lebih dari 100 pelanggan di setiap sekolah. Saat itulah mereka mulai berbisnis. Namun masalahnya mereka kekurangan kurir. 존나 많이 필요할 것 같은데. 마다 고객 수 100단위. 장사 언제 시작할 거냐? Segera Songgu direkrut untuk mengirim barang tanpa mengetahui isinya. Setelah melakukan pengantaran, Songgu mendapatkan komisi. Bisnis Gyuchol berkembang dengan cepat, di mana di Seoul sudah ada 17 sekolah dan masing-masing ada 100 pelanggan. 오늘부터 본격적으로 영업. 나 100명 정도 죽나고 있어? 학교만 한 17. Songgu memperhatikan semakin banyak siswa yang menjadi kurir. Saat pengantaran, Songgu membuka paket itu, terkejut berisikan obatan terlarang. Songgu mencoba menghubungi Hwajun untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi. Hanya saja, Gyuchol dan antek-anteknya menghentikannya. Peredaran obatan semakin besar, termasuk di sekolah SMA Putri Soyeon. Ibu Jo mengetahuinya. Dia lalu menemui tim BPHP yang diam-diam melakukan penyelidikan secara rahasia. Dan kilas balik terungkap, Hwajun sengaja memukul Gyuchol untuk dapat bukti meyakinkan bahwa Gyuchol harus bergerak. Untuk itu, BPHP harus disingkirkan sesuai keinginannya. 원래 계획대로 저도 책임. 제가 지겠습니다. Selain itu, Menteri Choi secara diam-diam memberikan pengumuman kepada para guru bahwa telah terkonfirmasi adanya indikasi bahwa
Obatan terlarang jenis baru sedang beredar di kalangan murid SMP dan SMA di Seoul. Jika obat ini menyebar di kalangan murid, sekolah bisa rusak hingga tidak dapat pulih kembali. Pada akhirnya, para murid yang menanggung dampaknya. Menteri Choi meminta para guru untuk bekerja sama. 이 학생들 상대고 있다는 정황이 혼 말씀을 드리게 돼요. Saat ini, Guru Jung bergabung bersama guru-guru lain dalam operasi menghentikan peredaran obatan terlarang ini. Para guru mengumpulkan obatan dari sekolah dan menyerahkannya kepada BPHP. Di saat yang sama, Hanrim dan Gende menyamar untuk mengumpulkan obatan dari para siswa. Gende juga menggunakan Songkwan dan Imbom untuk menekan para pengedar. Mereka memesan dalam jumlah besar untuk menghabiskan persediaan Gyuchol dan mencegah siswa mengkonsumsi obatan terlarang itu. Menteri Choi mengungkap jaringan obatan yang beredar di seluruh sekolah. Tersangka telah diidentifikasi sebagai siswa SMA Jinwon bernama Gyuchol. Penangguhan tugas BPHP dicabut. Segera tim BPHP menuju lokasi sekolah SMA Jinwon. Namun Gyuchol dan teman-temannya melarikan diri sebelum mereka tertangkap. Selama operation, Hanrim secara tidak sengaja menghirup beberapa obatan terlarang sehingga membuatnya tidak terkendali. 저 날 수 있습니다. Dia melompat dari jendela menimpa antek-antek Gyuchol. Hanrim dan Gende bersiap melawan antek-antek Gyuchol. Sementara Wajin mengejar Gyuchol. Hanrim mencoba melawan dua antek Gyuchol, hanya saja dia dalam pengaruh obatan sehingga dia tidak bisa melawan. Dan dia muncul melawan keduanya dan mampu mengalahkan mereka. Wajin tiba di lorong sekolah di mana pasukan Gyuchol menunggu. Segera pertarungan terjadi, namun Wajin terlalu tangguh. Pada saat Gyuchol melihat Wajin mendekat, dia teringat pertemuannya dengan Gayun. Dan kilas balik, Gayun menunjukkan temuan obatan terlarangnya pada Gyuchol. Gyuchol bertanya mengapa dia tidak melapor polisi. Gayun mengatakan karena dia ingin memberinya kesempatan dan meminta menyerahkan diri. Gyuchol melukai Gayun, mengatakan mengapa aku harus menyerahkan diri. Aku masih di bawah umur, jadi bisa segera bebas. Jika dipidana atas pembunuhan, aku cukup di penjara 2 tahun. Aku dari keluarga berantakan dan tidak memiliki motif membunuh. Terlebih lagi, aku mencintai ibu. Gyuchol mengatakan dia bisa menjual kembali obatan itu 2 tahun lagi. Berkat ibu, dia bisa bersekolah lagi dan menyadari bahwa ini pasar terbaik. Gayun menambahkan, sayang sekali ibu tidak menjadi menikah. Saat ini, Wajin bersiap menghadapi Gyuchol, namun Wajin berhenti saat antek Gyuchol menyerang Songgu mengancam membunuhnya. Sehingga Wajin membiarkan dirinya ditusuk demi keselamatan Songgu. Hanrim akhirnya sadar, dia segera menyerang antek Gyuchol. Wajin kemudian meninju Gyuchol dan memukulinya hingga babak belur. Gyuchol mencoba memprovokasinya dengan menyebutkan kata-kata terakhir Gayun mengatakan, "Gyuchol, jangan seperti ini." Wajin bersiap untuk membunuhnya, namun dia menghentikannya. Mengatakan kepada Gyuchol, "Ayo mulai dari awal. Ini kesempatan terakhir yang diberikan ibu Gayun untukmu." Wajin lemas karena lukanya. Dia terbayang kehadiran Gayun yang tersenyum bangga kepadanya. Gyuchol ditangkap sekali lagi. Menteri Choi mengatakan bahwa Gyuchol dikeluarkan dan akan menerima sanksinya. Menteri Choi kemudian berbicara kepada masyarakat Korea Selatan dan membahas pengorbanan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk melindungi integritas sistem pendidikan. Choi berjanji bahwa BPHP akan terus melindungi para korban, baik itu guru, orang tua, atau siswa. Setelah itu, Wajin dan Menteri Choi membawa Hanrim dan Gende ke makam Gayun untuk memberi penghormatan. Kedua pria itu memperhatikan Hanrim dan Gende yang terlihat canggung terkait menyukai satu sama lain. Di akhir cerita, di SMA Kangju, Gende datang dengan berpakaian seperti Wajin dan berusaha memberi pelajaran seorang ketua pemain basket. Dia justru malah merasa terintimidasi oleh siswa itu. Hanrim datang dan ikut dalam konfrontasi. Namun keduanya kesulitan melawan ketua itu. Hingga Wajin muncul bersiap untuk membantu. Sementara Kite ditangkap sebab bekerja sama dengan Gyuchol. Dia bersumpah akan menjatuhkan Menteri Choi begitu dia dibebaskan dari penjara. Kesal, Menteri Choi meninju Kite untuk membungkamnya. Dan drama ini pun berakhir.